Halo, Asisten Chen. Ada keperluan apa? KAI, ada yang buat masalah di lantai bawah? Kakak, ada rombongan yang mengaku keluarga ipar dan maksa ketemu dia. Saya Paman Jiang Bei. Ini ibunya ketua dewan kalian. Kami mau temui Jiang Bei. Minggir. Zhao Kai, dengarkan aku. Sepertinya ini kurang tepat. Kamu cukup ikuti perintahku. Tak perlu khawatirkan sisanya. Baik, Kak. Tenang. Aku yang urus. Minggir. Semua berhenti. Kenapa tiba-tiba lift rusak padahal tadi normal saja? Sudah. Kita lewat tangga saja. Saya Paman Jiang Bei. Siapa berani halangi? Berhenti. Pak Zhang. Pak Jiang, dua orang ini mengaku keluarga Bapak. Kami bingung harus bagaimana. Saya Paman Jiang Bei. Cepat persilakan masuk. Nanti kalau Jiang Bei datang, kalian semua bisa celaka. Pak Jiang, apakah ini keluarga Bapak? Bukan. Bukan. Tak kusangka ada yang berani mengaku keluarga Bapak. Tenang saja, Pak Jiang. Saya akan memberi mereka pelajaran. Tidak perlu. Lepaskan saja. Jangan cari masalah. Baik. Sepertinya aku salah paham dengan Xiaomi. Kalian keluarga Pak Jiang, ya? Saya Paman Jiang Bei. Ini ibu kandung Jiang Bei. Kalau gitu cepat antar mereka temui Pak Jiang. Tapi saya peringatkan dulu. Jika berani bohong, kalian harus tanggung akibatnya. Kalau saya bohong, silakan perlakukan saya sesuka kalian. Ayo pergi. Kapten Li, beneran mau antar mereka temui Pak Jiang? Kira saya bodoh? Istri ketua sudah bilang, mereka ini cuma sekumpulan pembohong. Baik, bawa mereka ke pos satpam dan hibur dengan baik. Mau ketemu Pak Jiang? Mimpi Kak. Oh begitu, Kapten Li memang pintar. Sudah, kerjakan tugas masing-masing. Siap, Cedric saya urus. Xiao Zhang. Cari dua orang untuk pura-pura jadi keluarga Pak Jiang. Satu pria satu wanita. Cepat selesaikan. Kapten Zhao, semua sudah berkumpul. Baik, segera saya ke sana. Sayang, Ada APA? Biasa saja. Ada dua orang yang mengaku sebagai kerabatku. Aku sudah minta Zhao Kai mengusir mereka. Pura-pura? Masak ada yang seperti itu? Nyonya Yo, Anda tidak tahu soal ini. Sejak Pak Jiang jadi direktur, sudah banyak yang mengaku sebagai kerabat. Xiaomin, tadi aku salah paham. Maafkan aku. Sayang, jangan bicara begitu. Kita sebentar lagi menikah. Tidak perlu marah-marah. Baguslah kalau tidak merah. Xiaomin, ikut aku besok. Bepergian? Mau kemana? Ke desa. Ke desa? Aku ingin menemui ibuku sendiri. Kalau tetap tidak mau, ya sudah. Sayang, gimana kalau besok lusa aku yang pergi? Aku saja yang pergi besok lusa. Repot kalau kamu bolak-balik. Setelah IPO, kalau ibu tetap tidak mau, baru kamu bisa ke sana lagi. Benar, Pak Jiang. Kalau buru-buru sekarang, ibu malah khawatir ganggu pekerjaanmu. Lebih baik tunggu IPO selesai, baru fokus ke sana. Baik. Kalau begitu sepakat. Ngomong-ngomong, suamiku, aku harus pulang siapkan segala sesuatunya. Hari ini Ganakara pertunangan kita. Semua kerabatku sudah datang. Ok. Ayo pergi. Nyonya Zhou, orang-orang desa itu sudah dikunci di pos satpam. Jangan biarkan mereka pergi sebelum aku sampai. Nyonya Yo, kalau Pak Jiang tahu gimana? Selama ini perusahaan cuma bergantung pada Pak Jiang. Mau apa lagi yang bisa dia lakukan? Dulu kita memang tergantung padanya. Aku pun harus menuruti kemauannya. Sekarang perusahaan mau IPO, peran apa lagi yang bisa Jiang Bei mainkan? Mau bela ibunya pun, harus lihat kemampuan sendiri.
Pak Jiang, maaf. Barang saya jatuh. Pak Jiang, sudah dapat. Saya minta maaf soal kejadian di bawah tadi. Saya lihat mereka berempat tampak baik, jadi saya laporkan. Lain kali pasti lebih hati-hati. APA kau yakin ada 4 orang? Iya, Pak Jiang. Ada masalah apa? Tapi di bawah cuma 2 orang. Tunggu dulu. Lihat. ITU mereka. Iya. Itu mereka, terutama cewek ini. Kukira dia baik. Makanya aku berani ganggu bapak. Keterlaluan. Joe-man, kau tipu aku. Pak Jiang, ini salah saya. Tolong jangan marah. Bukan urusanmu. Katakan, di mana mereka sekarang? Kak Li bilang mereka pura-pura jadi orang tua bapak. Harus dihukum. Hukum. Segera beritahu Sao Kai yang dikurung sini itu ibuku. Kalau dia berani lukai keluargaku, kubuat dia mati tanpa kuburan. Apa? Benar itu ibumu? Siap. Langsung saya hubungi. Pak Jiang. Teleponnya tidak bisa tersambung. Kalau sekarang berangkat masih bisa keburu. Aku ikut. Kamu segera beritahu satpam untuk kumpul di basement. Tenang, Pak Jiang. Saya langsung kerjakan. Joe-man. Kalau ibu saya seleka, kau akan menyesal seumur hidup. Debeo. Berdasar apa kamu pukul orang? Iya, berani-beraninya pukul orang? Memukulmu saja sudah murah hati. Beraninya datang ke grup Huateng kami menipu. Kalian berani macannya? Kami tidak bohong. Dia paman Jiang Bei. Saya ibu kendang Jiang Bei. Sebumur hidupku tak tahan lihat orang desa kaya kalian. Mau sukses instan saja ya? Tau tidak Tuan Zhang itu siapa? Tuan Jiang Direktur Utama Grup Huateng. Juara nasional Ujian Negara. Lagi compang-camping mau mengaku keluarga? Apa salahnya orang desa? Mana Jiang Bai? Zuru Jiang Bai Kelua. Yang Bai. Ku bilang, kalian keras kepala sampai akhir. Kalau belum lihat peti mati tidak nangis. Gebukin. Beraninya. Jangan pukul. Jangan sakiti kakakku. Hentikan, sudah. Berhenti memukul. Antikan. Harus bagaimana agar kalian percaya? Kami benar-benar jujur. Baik, akan kujelaskan yang sebenarnya. Selama aku bilang kalian penipu, ya memang penipu. Lanjutkan pukulannya. Ajari orang desa ini pelajaran. Hentikan perbuatanmu, jangan pukul. Dengarkan, Jiang Bei. Jiang Bai, kau di mana? Dengarkan baik-baik. Jika Jiang Bai tahu kau pukul ibunya, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Kenapa kalian terus membantah? Hari ini harus kuhajar kalian. Jangan pukul. Sudah, kami salah. Tidak akan cari lagi. Kakak, kenapa minta maaf? Kita tidak bersalah. Hari ini akan kulihat sekuat apa tulang. Kak, Suan. Kakak. Kak, kau baik-baik saja? Dasar binatang. Beraninya memukul kakakku, aku rela mati melawan. Dabao. Jangan sentuh siapapun. Kami datang bukan untuk berkelahi. Tapi, Jangan mulai perkelahian. Kalau tak dengarkan aku takkan anggap kau adikku lagi. kakak, Bas, sudah dipukul dan dimarahi. Sebesar apapun dendamnya, sudah saatnya reda. Kalian lihat tadi, kan saudara? Saudara suka urus orang kampung seperti mereka? Urus orang kampung seperti ini. Nasihat tak mempan. Harus pakai kekerasan. Lihat, baru beberapa kali pukul. Mereka langsung penurut. Kami segera pergi. Pergi sana. Sebelum pergi, bolehkah aku temui Jiang Bei sekali lagi? Tunggu dulu. Siaman. Cepat beritahu mereka. Kami bukan penipu. Kami ingin bertemu Jiang Bei. Xiaomin, kamu datang tepat waktu. Cepat jelaskan pada mereka. Kami mau ketemu Jiang Bei. Mau ketemu Pak Jiang? Dengan alasan apa? Maksudmu apa? Kalian sudah terima uang dan putus hubungan. Siapa kalian ini? Diam. Saya bicara dengan Xiaomin. Tak ada yang perlu dibicarakan. Bukannya mau minta uang lagi? Xiaomin,
Kamu salah paham. Saya tidak mau uang. Saya hanya ingin ketemu Jiang Bei. Saya ingin tahu apakah dia masih anggap saya ibunya. Li Sulan, sudah gila kamu? Sudah dengar rekaman dan terima uang. Masih juga ngotot di sini. APA? Masih mau memeras? Siapa mau uang kotormu? Kami ingin keadilan dengan menemui Xiao Bei. Ibu, tolong izinkan saya lihat Xiao Bei sekali lagi. Sudah dipukul masih belum puas? Xiao Min, ibu mau bersujud padamu. Kakak, saya mohon. Apa yang kamu lakukan? Xiao Bei sudah tak ada hubungan dengan... Jangan pura-pura iba di sini. Apa maksudmu? Kamu cuma menantu keluarga Xiao Bei. Kapan giliranmu mengambil keputusan? Omong kosong. Sudah saya bilang, lihat kalian langsung saya pukul. Zhao Kai, diam saja. Ayo bertindak. Pukul mereka. Tunggu. Zhao Kai, kerjakan dengan cepat. Jangan kotor-kotorin perusahaan. Jangan khawatir, Kak. Dangar? Pukul mereka habis-habisan. Cepat bersihkan. Jangan kotori tempat ini. Dia kan ibu kandung Jiang Bei. Siapa berani sentuh dia? Kamu ngawur. Hubungan sudah diputus lama bukan? Pukul. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Stop memukulnya. Hentikan. Ibu. Ibu, baik-baik saja? Xiao Bei. Zhao Kai, berani-beraninya kau sakiti ibuku. Qui tu as? Sungguh aku tidak tahu. Aku tak tahu itu ibumu. Kau tak tahu? Kau yang bawa ibu mereka ke sini. Tak tahu? Kau tukar barang asli dengan palsu. Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Ketua, sungguh aku tidak tahu. Tu kira mereka semua penipu. Kau tetap tak mau mengaku? Penggawal. Hajar sampai dia mengaku. Jean-Gan. Ketua. Xiao Bei. Ibu senang kau masih mengakuiku sebagai ibumu. Xiao Bei, katakan yang sebenarnya pada pamanmu. Kau masih mau mengakui ibumu ini? Paman dan ibu, aku tidak pahami maksudmu. Jangan pura-pura bodoh. Kau suruh Xiao Min ke desa untuk putuskan hubungan ibu anak dengan ibumu? Putuskan hubungan ibu anak, mana mungkin? Itu mustahil. Aku suruh Xiao Min jemput ibu dari desa, tapi kenapa jadi putus hubungan? Lalu kenapa Xiao Min bilang kau mau putus hubungan dengan ibumu? Xiao Min, putuskan. Xiao Min. Beraninya kau. Paman, aku sudah paham garis besar masalah ini. Tenang. Aku pasti akan beri penjelasan ke semua. Ibu, ini salah anakmu yang tak berbakti. Jadi, kau tidak sengaja putuskan hubungan? Paman, kau lihat aku dari kecil. Paling tahu sifatku. Mana mungkin aku lakukan hal itu? Kak Tabao, apa kau bodoh? Sudah jelas ini ulah Yao Min. Xiao Bei tidak tahu soal ini. Aku tidak peduli. Jiang Bei, kau harus jelaskan kejadian hari ini. Berikan penjelasan ke ibumu. Dengar baik-baik, tak peduli kau ketua dewan atau bukan. Yang ku tahu, kau anak Li Sulan. Kakakku yang merawatmu sejak bayi dengan susah payah. Kau boleh tidak mengakuiku sebagai paman. Tapi jika kau ingkari ibumu, tak akan kubiarkan. Paman, jangan khawatir. Aku pasti akan beri penjelasan. Ibu, aku juga akan cari keadilan untukmu. Tak perlu Xiao Bei. Ibu senang kau punya niat baik. Tak apa Xiao Min merendahkan ibu orang desa. Paling-paling ibu tak ke kota lagi. Tak masalah. Ibu, sepanjang hidup, tak bisa balas jasa ibu melahirkan. Sekarang aku sudah sukses. Jika tak berbakti, pantaskah disebut manusia? Paman, tolong jaga ibu. Aku akan selesaikan semua ini. Zhao Kai, ini kesempatan terakhir untukmu. Katakan yang sebenarnya. Aku bisa memberimu kesempatan untuk bebas dari masalah ini. Kalau tidak, kau tahu sifatku. Qui tu as? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Meski dipukul sampai mati, aku tetap tidak tahu. Baik, kau tidak mau bicara ya? Zhao Kai, jangan salahkan aku nanti. Kau kira aku tak bisa menyelesaikan ini, karena kau diam saja? Ambil ponselnya, dan periksa riwayat panggilan terakhir. TN Jiang, ini panggilan dari Chen Xianshan. Chen Xianshan.
Sudah kuduga. TN Jiang, apa kami harus laporkan ke HRD untuk memecatnya? Tidak perlu. Jangan sampai mereka curiga. Bawa dia pergi. TN Jiang, aku salah. TN, Zhang, aku bersalah. TN, Zhang. TN Jiang, maafkan aku. Swemai, Kamu di mana? aku sedang menjamu saudara di Hotel Yunteng. Baik, aku segera ke sana. Ibu, Paman, ikut pulang dengan aku, semuanya. Xiao Bei lepaskan saja, karena Xiaomin tak mau aku di kota. Tak apa. Ibu lebih terbiasa hidup di desa. Ibu, dia memperlakukanmu buruk. Aku pasti akan membalasnya. Benar? Kakak, kita tidak bisa diperlakukan semena-mena. Ini harus ada kejelasannya. Kalau kau tidak pergi, aku yang akan pergi. Debeo. Kakak, jangan marah padaku. Kau tahu bagaimana sifatku. Orang tua kita sudah lama meninggal. Aku mungkin tidak bisa bertahan hidup tanpa kakak. Kakak, jika ada yang menyakitimu, aku lawan. Baik, aku pergi. Aku pergi. Lihatlah, kau sudah dewasa tapi masih kerja mati-matian di sini. Asalkan kau berjanji, Xiao Bei, ayo pergi, antar kami ke hotel. Baik, ayo pergi. Ayo pergi. Xiaomin. Ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat gelisah? Aku sedang melamun saja. Baik. Nona Zhou, TN Chen sudah setuju bergabung dengan grup Huateng. Dia setuju? Ya, tapi syaratnya hanya menjadi direktur teknik. Posisi ini untuk Jenderal Jiang. Haruskah kita bernegosiasi lagi dengannya? Tak masalah. Penuhi saja permintaannya. Tak masalah beri 10% saham ke teknisi top 10 dunia. Baik. Dengan dia, grup Huateng pasti akan jadi nomor 1 di Daxia. Xiaomin, pakaianmu hari ini sangat cantik. Ya, terima kasih. Xiaomin memang cantik alami. Jiang Bei sangat beruntung. Nona Yo, kau di Hotel Yunteng ya? Iya, ada apa? Kurasa aku melihat. APA, kamu yakin? Buyo, tidak mungkin saya telepon kalau tidak yakin. Dan mereka semua tampak ada luka di tubuhnya. Mungkin Zhao Kai jadi iba dan membiarkan mereka pergi. Zhao Kai memang jago merusak daripada menyelesaikan. Cek apakah Jiang Bei ada di sini. Tuan Zhang tidak ada di sini. Segera Karen orang dan tangkap mereka semua sekarang. Mengerti? Buyo, jangan khawatir, saya akan urus dengan baik. Kenapa Xiao Bei nelpon begitu lama? Dabao, Jiang Bei sekarang direktur utama dan sangat sibuk. Beda sama kamu yang nganggur tiap hari. Benar. Bagaimanapun dia keponakan saya. Iya, dia keponakanmu. Kalian cari mati? Sudah saya ingatkan berkali-kali. Berani-beraninya ganggu Tuan Zhang. Kalian mau apa? Saya mau apa? Presiden Yo sudah bilang terus untuk tetap di desa. Tidak didengar malah buat rusuh di bawah kantor. Sudah minta Zhao Kai negosiasi baik-baik, masih berani rusuh di sini. Kalau tidak saya hajar hari ini, saya ganti marga. Chen Shanshan, beraninya kau. Xiao Bei. Tian Zhang. Apa lagi yang mau kau cari-cari? TN Jiang, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini memang tak ada hubungannya denganmu. Kau tak punya nyali menipu atasan dan menyembunyikan kebenaran dari bawahan. Katakan, apa Yao Min yang menyuruhmu? Tidak, Nona Zhou tak boleh disalahkan. Kalau tidak, semua akan berakhir. TN Jiang, ini tak ada hubungannya dengan Nona Yo. Ini keputusanku sendiri. Hebat. Aku penasaran keuntungan apa yang Yao Min berikan padamu. Apa yang membuatmu mati-matian membelanya? Kau pikir diam bisa membersihkan namanya? Aku ke sini, untuk menuntut keadilan bagi ibuku. TN Jiang, hari ini acara tunangan orang di atas semua kerabat Nona Yo. Kalau begini, dia akan hilang muka. Hilang muka? Justru itu yang kuinginkan. Tian Zhang, Pergi. Dan kau, awasi baik-baik dia untukku. Tunggu instruksiku. Tenang saja, Ketua. Ibu, Paman, kita naik ke atas. Xiao Bei, tak perlu seperti ini di acara tunangan kan? Ibu,
Lihat situasi sekarang. Masih bicara begitu? Ayo pergi. Anggur enak. Xiaomin, kapan perusahaanmu akan go public? Kalau cepat, hari ini juga beres. Kalau lambat, besok baru selesai. Cepat sekali, bagus. Bagus sekali, luar biasa. Xiaomin, aku investasi jutaan di perusahaanmu. Berapa keuntungannya? Tidak banyak. Mungkin cuma 3-4 kali lipat. Apa? 3-4 kali lipat? Ayo Xiaomin, minum dulu. Sayang, akhirnya datang juga. Ayo pergi. Sayang, kenapa kamu? Xiaomin, aku mau tanya sesuatu. Ada APA? Kemarin aku minta jemput ibuku. Ngomong apa saja padanya? Aku ajak ibu tinggal di kota dan bilang kamu rindu dia. Ada masalah APA? Kamu yakin? Maksudmu yakin atau tidak itu gimana? Sayang, maksudmu APA ini? Jangan-jangan kamu kira aku bohong? Lalu kenapa ada yang ngaku saudaraku datang ke perusahaan tadi? Aku mana tahu? Sayang, kamu mau apa sebenarnya? Aku melakukan apa? Kamu sendiri paling tahu perbuatanmu. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku benar-benar tidak tahu APA. Xiao Bei, ini kan acara pertunangan. Ngobrol apa saja di sini? Lihat, kakak iparku sudah datang tapi tak sapa. Sopan santunmu mana? Tan Chen. Tanya sendiri pada putrimu apa yang diperbuat. Jiang Bei, maksudmu mengatakan ini? Jiang Bei, apa yang dilakukan Xiaominku sampai kau marah? Hari yang membahagiakan, tapi kau bicara seperti ini. Ada masalah apa? Sekarang perusahaan go public, kau merasa tak bisa dikontrol? Xiao Bei, jangan sombong hanya karena sukses di grup Huateng. Xiaomin adalah putri kesayanganku. Dia mungkin tahan amukmu, tapi aku tidak. Dia yang dirugikan? Tan Chen, seharusnya Anda tanya anakmu apa yang telah dia perbuat. Xiaomin, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan terus terang. Ibu di sini akan membelamu. Jangan takut. Aku benar-benar tidak tahu APA. Sayang, sebenarnya mau kau katakan apa? Hari ini hari bahagia. Bisa kita bicarakan nanti setelah pulang? Kau masih mau berakting di saat seperti ini. Baik. Hari ini akan kuperjelas semuanya sebelum kalian menghadapi konsekuensinya. Ibu, silakan masuk. Ibu mertua. Bukankah ini Ibu Jiang Bei? Katanya dia tidak mau datang. Apa yang terjadi di sini? Kata Xiaomin Ibu Jiang Bei terbiasa di desa sehingga tidak mau ke kota. Mangapa c'est 40 dia di sini? Xiaomin, apa yang sebenarnya terjadi? Youmin, mau kau jelaskan sendiri? Suamai Bibi Li. Aku benar-benar tidak tahu. Kau masih berbohong sampai sekarang. Apa kau masih ingin menipuku? Kau sungguh mengecewakanku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang Bei, kenapa kau marah sekali? Kalian berdua sebentar lagi menikah. Tidakkah kalian bisa saling toleransi? Toleransi? Kau tahu Yang Zhoumen Lake Yuken. Kusuruh dia jemput ibuku ke desa. Dia paksa ibuku putus hubungan denganku, atas namaku. Xiaomin. Mama, bukan aku sayang. Tolong dengar penjelasanku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Penjelasan atau kebohonganmu yang harus kudengar? Suamiku. Xiao Bei, pasti ada kesalahpahaman, bukan? Benar, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ini kontraknya. Youmin yang mengatakannya sendiri. Aku juga bawa saksi. Masih ada kesalahpahaman apa lagi? Ia mengatakannya langsung. Bukan hanya kami yang dengar. Banyak orang di desa juga dengar. Mau kupanggil saksi? Sekalipun Xiaomin salah dalam hal ini, tak perlu marah sejenakan, benarkan? Xiaomin pasti punya alasan sendiri. Kamu juga tak bisa lihat satu sisi saja? Iya, ini juga bukan masalah besar. Kenapa kamu sampai marah begini? Ini bukan masalah besar? Baiklah, kalau nanti menantumu paksa putus hubungan ibu anak dengan anakmu sendiri, kamu tetap akan anggap bukan masalah? Apa yang kamu bicarakan ini? Aku sedang menasihatimu. Kenapa malah bicara kasar begini? Kamu sendiri tahu ucapanmu menyakitkan, kan? Zhoumen, aku tahu kamu meremehkan ibuku karena dia orang desa. Tapi tahukah kamu, tanpa orang desa ini aku takkan hidup sampai sekarang?
Tahukah kamu susahnya ibuku membesarkanku setelah ayah meninggal dulu? Suamiku, dengarkan aku. Diam. Dulu agar aku bisa kuliah, ibuku sujud meminta pinjam uang ke semua orang di desa. Selama ada sepotong daging di rumah, ibuku pasti beri aku dulu. Tubuhnya semakin kurus tiap tahun. Sekarang aku sudah sukses dan berhasil. Joman, kamu tega paksa ibuku putus hubungan denganku. Apakah kamu masih pantas disebut manusia? Dengar, betapa berbaktinya anak ini, Jiang Bei. Dia menyimpan semua itu dalam hati. Pasti. Sulan memang punya anak yang baik. Dabao, masih ada yang mau kau katakan? Tak ada yang perlu kukatakan. Keponakanku memang luar biasa. Sepertiku. Jiang Bei, ini pasti salah paham. Xiaomin memang sensitif. Tapi tak mungkin dia lakukan ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Xiaomin? Jelaskan masalah ini. Ibu, ini Chen Shenshen. Dia bilang Bibili dari desa dan grup Huateng akan IPO. Jika ketahuan, pasti pengaruhi nilai pasar dan saham. Aku sempat terpengaruh, makanya setuju dengannya. Ini sama sekali bukan maksudku. Chen Shansan. Benar. Sudah kuduga. Pasti dia. Kuduga. Dasa anak nakal, tak mungkin kau lakukan ini. Xiaobai. Aku akan telepon sekarang dan pecat Chen Shanshan. Kau pikir kita bisa selesaikan di sini saja? Tak perlu. Bibi Chen, aku sudah bawa orangnya ke sini. Jangan sentuh aku. Tuan Zhang. Ampun. Chen Shanshan, saya bisa membebaskan. Bahkan saya bisa naikkan jabatan dan gajimu agar kamu tetap di grup Huateng. Tapi saya punya satu syarat. Sebutkan siapa yang menyuruhmu. Kali ini saya maafkan. Pak Jiang, ini semua salah saya. Tidak ada hubungannya dengan Nona You. Sayalah yang menyebar kabar palsu dan menyesatkan Nona You. Awalnya Nona You ingin menjemput ibumu. Sayalah yang menggagalkan. Saya salah. Saya menggaki kesalahan. Kau memang luar biasa, Chen Shanshan. Jangan kira, saya tak tahu ayah saya kepelamar. Kau kira dengan menanggung semua kesalahan, Joman akan memberimu imbalan? Tidak, tidak. Baik. Saya justru tidak takut dengan kebandelan. Panggil Departemen Hukum. Segera, jerat Chen Shanshan dan Zhao Kai dengan pasal penganiayaan dan penahanan ilegal. Sampaikan ke Departemen Hukum untuk menolak mediasi dan beri hukuman maksimal. Pak Jiang, tolong maafkan saya. Pak Jiang. Chen Shanshan, saya sudah kasih kesempatan. Sekadar informasi, hukuman penahanan ilegal dan penganiayaan bisa 3, 5 tahun hingga seumur hidup. Menurutmu, dengan kemampuan saya, kau akan dihukum 3, 5 tahun atau seumur hidup? Pak Jiang, tolong jangan. Katakan. Kalau jujur, saya bebaskan kau. Apakah? Dasa iblis, Chen Shansan. Kalau bukan karena Xiaomin kasihan ayahmu sakit dan adikmu tak bisa sekolah, mana mungkin kau jadi asistennya? Tak kusangka kau berani berbuat begitu. Kau pantas dihukum mati. Kau tega mempermalukan ayah dan adikmu? Ja. Pak Jiang. Ini semua salah saya. Semua. Tan Chen. Apa kau mengancamnya? Mengangkam? Setelah dia berbuat begitu, apa aku tak boleh marah sedikit? Xiaobai, aku tahu kau marah. Tapi jangan luapkan amarahmu padaku, ya? Benar. Pelaku utamanya sudah ditemukan. Sebaiknya laporkan ke polisi. Kalau begitu laporkan saja. Xiaomin memang bersalah, tapi salah paham sudah jelas. Mau apa lagi? Kau bilang Xiaomin tak hormat ibumu. Tapi kau hormati ibu Xiaomin? Kau bilang ibumu ibu, bukankah ibu Xiaomin juga ibu? Kalian. Sudahlah, Xiao Bei. Kita hentikan saja urusan ini. Dengar, Bibi bicara. Kita semua sudah keluarga. Kenapa kau lakukan ini? Iya, Xiaomin sudah sadar kesalahannya. Acara lamaran yang bagus kau jadikan pertemuan musuh. Lagi pula calon besan kita juga tidak dirugikan. Salah paham sudah selesai, bukankah cukup? Tan Chen. Ini belum selesai. Jadi maksudmu apa? Aku akan batalkan acara lamaran Youmin. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Jiang Bei. Kau mau batalkan lamaran? Tepat. Hanya karena hal kecil, kau mau batalkan lamaran?
Hal kecil? Zhoumen, berapa kali harus kukatakan baru mengerti? Jiang Bei bisa miskin dan gagal seumur hidup. Tapi aku takkan pernah jadi anak. Kau paksa ibu kuputus hubungin ibu anak dengkingku, lalu kau tidak chen shen shen yang menghajatmu. Baik, aku mengakui. Ini mungkin kesalahpahaman. Tapi hari ini, saat ibuku datang ke kantor mencariku, kau suruh anak buahmu menahan dan memukulinya. Apa ini juga kesalahpahaman? Bagaimana kau jelaskan ini? Aku tidak melakukannya. Sudah berapa kali kukatakan, ini ulah Chen Shanshan, bukan aku pelakunya. Jiang Bei, aku sudah sadar telah berbuat salah. Kenapa kau masih begini? Ini kontraknya, dan ini ucapanmu sendiri. Zhoumen, kau anggap aku bodoh? Mau jelaskan apa lagi? Aku sudah putuskan. Pertunangan ini kubatalkan. Jiang Bei, apa aku benar tak ada harganya di mata ibumu? Kita sudah pacaran 5 tahun. Kau mau putus hanya karena kesalahan kecil ini? Yao Min, sampai sekarang kau tetap tak paham. Di hatiku, kau tak layak dibandingkan dengan ibuku. Tak ada lagi yang mau kukatakan. Kakak, kita jangan bertemu lagi. Jangan biarkan dia pergi. Perusahaan belum go public. Kalau kita lepas dia sekarang, dampaknya akan besar. Tidak, aku harus pertahankan dia. Bu, aku tahu salah. Bu, aku tak mau meninggalkan Jiang Bei. Dulu aku terlalu polos. Bu, maafkan aku sungguh tak bisa. Nak, jangan begini. Cepat bangun. Bu, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong bajik Jiang Bei. Asal Jiang Bei bisa maafkan saya, mulai sekarang saya rawat ibu tiap hari. Jiang Bei. 5 tahun hubungin kita. Saya mohon. Tidak mungkin. Xiao Bei, kamu ngapain? Bu, tahukah akibatnya jika saya tak temukan ini hari ini? Yang dikatakan Xiao Bei benar. Kalau bukan karena kecerdikan Xiao Bei hari ini, kita sudah di rumah sakit. Jangan kasihan padanya. Damn. Xiao Bei, Xiao Min sudah jelaskan ini bukan niatnya. Dia juga dipengaruhi orang lain. Lagi pula kalian sebentar lagi menikah. Ibu tak setuju kalian putus karena hal begini lagi. Benar. Benar, mertuamu masih menunggu cucu. Xiao Min cuma bingung sesaat. Maafkan dia saja. Sayang, saya janji akan rawat ibu baik-baik. Kalau tak bisa, kamu bisa cerai saya. Tapi saya benar-benar tak ingin pisah dari. Jiang Bei, katanya kamu anak berbakti, ibu tak izinkan kalian putus. Kalau tetap putus, ibu takkan maafkanmu selamanya. Ibu. Dengar kata ibu tidak? Xiao Bei, mau bahagia setelah bunuh ibu? Ibu. Baik. Aku janji. Suamiku, kau sudah maafkan aku? Sungguh sayang? Ibu, terima kasih banyak. Takepie, anak baik, kau hanya bingung sesaat. Xiao Bei hanya marah sebentar, jangan dipikirkan. Tidak. Aku pasti akan berbakti padamu Nat. Jangan khawatir, suami. Aku benar-benar sadar salah. Ucapanmu tak punya kredibilitas di mataku. Persoalan ini cukup sampai sini. Tapi kau harus minta maaf pada ibuku. Atau, apapun kata ibuku, aku takkan maafkanmu. Baik, aku akan minta maaf. Aku minta maaf. Ibu, aku minta maaf. Aku takkan ulangi ini lagi. Tidak tulus sama sekali. Ibuku sudah terlalu banyak menderita. Apa terlalu berat kau sungkem 3 kali ke ibuku? Sungkem? Jiang Bei, ini tak perlu. Kan? Dia kan tunanganmu. Jiang Bei, ibumu sudah maafkan dia. Côte étape Begini. Apa kota cargue arga dirik Xiaoman? Fia Bei, kau keterlaluan kali ini. Xiao Bei, untuk apa dipaksa? Ibu memang sudah tak marah. Tak apa asal kesalahpahaman sudah jelas. Ini maksudnya apa sebenarnya? Ibu, jangan bicara dulu. Tante Chen dan para sesepuh, inilah sifatku. Aku Jiang Bei. Aku bisa terima saat Xiao Min semena. Aku bisa mengalah, tapi dia semenakan ibuku, ini tak bisa selesai mudah. Satu-satunya yang bisa buatku marah adalah urusan ibuku. Siapa yang ganggu ibuku, aku takkan lepas meski harus pertaruhkan nyawa. Xiao Bei, kau. Xiao Min, kau berhak pilih mau sungkem atau tidak. Jika merasa tak adil, tak perlu sungkem. Tidak. Aku tak merasa tak adil. Aku akan sungkem. Aku sungkem. Xiao Min. Ibu, jangan hentikan aku. Ini kesalahanku sendiri. Aku Xiao Min, jangan. Xiao Bei. Dia adalah istrimu, dia tunanganmu yang belum resmi masuk keluarga kita.
Lepaskan saja masalah ini, aku mohon. Ya? Bu, aku bilang kalau dia tak bersujud padamu, aku pergi sekarang. Jika ibu membelanya lagi, hari ini aku jadi anak durhaka. Kakak, Xiao Bai benar. Diam saja. Bu, jangan marah. Aku akan bersujud. Bu, aku salah. Maafkan aku. Bu, aku pasti akan merawat ibu dan berbakti nanti. Ibu. Maaf. Jiang Bei, ingatlah penghinaan hari ini. Setelah perusahaan go public, kalian akan kubalas 100 kali lipat. Cepat bangun. Kamu sudah bekerja keras. Bulletin Tak APA. Ini salahku. Swamai. Apa lagi yang kau mau? Aku bisa lakukan apa saja. Asal bisa menebus dosa, aku lakukan apapun permintaan. Baik, mari kita akhiri masalah ini. Paman, ibu, ada yang ingin kubicarakan. Mari kita keluar dulu. Xiaobei, bukankah ini calon mertuaku? Kenapa kau di sini? Bukannya Xiaomin bilang kau tak mau datang? Paman You, aku perlu bicara dengan ibuku. Tanyakan detailnya. Xiao Bei, kamu benar-benar tidak masuk akal. Ibu, aku ini kenapa tidak masuk akal? Tak boleh batal tunangan di depan umum hanya karena ibu tersinggung. Lagi pula, Xiaomin itu perempuan. Kamu lakukan ini di depan saudara. Tak peduli reputasi kamu nanti? Bukankah aku sedang membela ibu? Kakak, Xiao Bei tidak salah hari ini. Coba pikir. Kalau Xiao Bei tak cerdik tadi, apa kita bisa selamat? Ya, Sulong. Kami tahu hatimu baik, tapi jangan bertindak sembarangan. Ibu mertua harus bersikap layaknya ibu mertua. Perkataan Cui Hua ada benarnya. Beginilah cara kami bertahan saat dizalimi. Apa generasinya juga harus menelan kecemasan? Apa yang kalian bicarakan ini? Ibu mertua atau menantu? Yang penting keluarga harmonis. Sedikit kesusahan tak masalah. Kenapa harus memilah semuanya dengan tegas? Hatimu memang baik. Xiao Bei, ingat ini baik-baik. Jangan ulangi perbuatan ini lagi. Ibu sudah putuskan untuk pulang ke desa. Jangan coba membujuk ibu. Ibu sudah tua. Hidup di desa lebih nyaman. Jika tinggal di kota, ibu tak tahu harus berbuat apa. Tidak, ibu. Ini tidak boleh. Sama sekali tidak. Jika ibu tak nyaman dengan Xiaomin, aku belikan apartemen di kota. Ibu tinggal bersama paman. Dasar anak ini. Aku ancang-ancang batal tunangan, agar dia tahu betapa pentingnya ibu bagiku. Aku bisa toleransi sikapnya yang suka marah-marah. Tapi soal yang menyangkut ibu, aku tak akan mengalah. Bagaimana jika kejadian seperti ini terulang lagi? Cepat berlutut. Saudara par, apa yang sedang kau lakukan? Ibu mertua, saya tahu, semua kejadian hari ini. Ini salah saya, gagal mendidik. Ibu sudah terlalu banyak menderita. Hari ini saya akan membela ibu. Lihat, saya akan. Tak Yuza, tak perlu. Xiaomin juga dibujuk orang lain. Ini bukan niatnya yang sebenarnya. Ayo cepat bangun. Ibu mertua, saya Yoshihai selalu jujur seumur hidup. Tak menyangka punya anak seperti ini. Sangat memalukan. Xiaobei, saya tahu ke anak berbakti. Saya minta maaf atas kejadian hari ini. Paman You, salah paham sudah jelas. Lupakan saja, saya yakin ini juga bukan niat Xiaomin. Xiaomin, lihat Xiaobei di sana. Lalu lihat dirimu. Kau mau membuatku mati marah? Anak salah, itu kesalahan ayahnya. Salah saya, gagal mendidik, sehingga Xiaomin berbuat begini. Ibu mertua, hari ini saya akan beri penjelasan. Jangan halangi saya. Saya lakukan ini untuk mengajari Xiaomin. Ayah, saya tahu salah. Saya mohon, jangan seperti ini. Lao Zhu, kawan gapeng, kau gila? Diam, kalau bukan karena kau memanjakannya, apakah dia akan berbuat ini? Apa hubungannya dengan saya? Kurasa kau sudah gila. Saudara ipar, sudahlah kita akhiri ini. Saya hargai kebaikanmu. Saya sudah memaafkan Xiaomin. Kalau teras begini saya tidak tan. Ibu mertua, saya sungguh minta maaf. Xiaobei, maafkan saya. Saya tidak tahu cara menebusnya. Lihat, paman akan berlutut untukmu. Semoga bisa menghilangkan dendam. Paman, jangan khawatir. Dari ucapanmu,
Aku mengerti niatmu. Aku sama sekali tak akan menyimpan dendam pada Xiaomin. Asal Xiaomin tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku yakin kita akan kembali seperti semula. Baik. Xiaobei, terima kasih. Bangsat. Xiaomin, kamu baik-baik saja? Aku baik. Akan kujaga ibu dengan baik dan berbakti. Sudah, nak, tidak apa-apa. Xiao Bei, mari tentukan detail pernikahan kita sekarang. Bibi, perusahaan sedang dalam masa krusial go public. Untuk pernikahan, biar ibuku yang memutuskan. Baik. Ibu mertua tersayang, kalau begitu, lebih baik langsung hari ini. Perusahaan mungkin bisa go public besok. Mari nikah besok saja. Sekalian menghapus kenangan buruk. Ini bisa jadi perayaan ganda. Bagaimana? Besok? Warga desa mungkin tak sempat datang. Tak masalah. Aku akan siapkan bus jemputan. Ibu tak perlu khawatir. Baik, asal bisa dijemput. Kalau begitu tetapkan besok. Baik. Baik. Sudah? Semua kesalahpahaman telah jelas. Ayo beritahu warga desa untuk datang ke resepsi besok. Terima kasih atas kerja keras kalian. Apa ini, Dabao? Ikut kami. Baik. Xiao Bei memang baik. Xiao Bei, aku tak salah menilaimu. Besok akan kuberi angpau besar. Xiao Bei, Paman siapkan kejutan besar untukmu besok. Baik, Paman. Biar supirku antar kalian pulang. Tak usah, kami pulang naik bus saja. Tak akan lama, mobilmu boros bensin. Kak, kami pulang dulu karena kau sibuk. Kami pergi dulu. Da, kak. Aku pergi dulu. Xiao Bei, kami pulang dulu. Xiaobei. Kebetulan, ada yang ingin ku sampaikan. Awalnya ingin ku beritahu saat pernikahanmu. Karena kejadian hari ini, lebih baik sekarang. Huateng telah go public. 51% saham keluarga Yo akan kuberikan padamu. Mulai sekarang, kau pemegang saham pengendali Huateng. Ayah. Semua saham? Paman Yo, lupakan saja. 40% sesuai perjanjian awal masih bisa jalan. Tidak, Xiao Bei. Aku selalu anggap kau seperti anakku sendiri. Kalau 51% harus, aku sudah beritahu Departemen Hukum. Segera proses setelah acara pernikahan. Seumur hidup, aku Yo Sihai selalu jujur dan transparan. Kalau begitu urusan selesai. Aku mau ajak calon ibu mertua makan sekarang. Calon ibu mertua, ayo kita pergi. Xiaomin, Suamai. barusan aku terlalu emosi. Tapi sudah kukatakan, ibuku sangat berarti bagiku. Kau mengerti? Aku mengerti. Suami, ini semua salahku. Aku rela menerima hukuman. Asal kita bisa rukun ke depannya, itu sudah cukup. Aku takkan alonji lagi. Bagus kalau kau mengerti. Xiaomin, asal kau baik pada ibuku, aku pasti baik padamu. Jangan khawatir, suami. Aku paham. Aku masuk dulu urus ibu. Kau selesaikan urusanmu. Xiao Bei, sebenarnya ini salahku. Xiaomin memang keras kepala. Andai tak kusembunyikan identitasmu, dia takkan begini. Sudah jelas salah pahamnya, Paman Yo tak perlu khawatir. Identitasku tak masalah tetap dirahasiakan. Tidak. Aku akan umumkan identitasmu di hari pernikahan. Programmer terbaik dunia yang ciptakan proyek iSuper. Karena kau yang bawa grup kita jadi pemimpin di Provinsi Jiang. Dan kau yang akan bawa grup kita jadi nomor 1 di Jiuzhou. Prestasi gemilang ini tak bisa terus disembunyikan. Xiao Bei, jangan khawatir. Begitu identitasmu terbuka, Xiaomin pasti akan setia. Kalau baju kita sepakat, aku mau makan dengan ibu mertua. Kau lanjutkan saja urusanmu. Jiang Bei ini berani memperlakukanmu seperti ini. Dia bahkan tidak sadar statusnya. Kamu menanti yang mesak keluarga kita. Kalau bukan karena ayahmu selalu melindungi, aku sudah bertindak dari dulu. Ibu, ngomong gini sekarang buat apa? Ini salah aku yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Makanya ayahmu menganggap Jiang Bei seperti anak sendiri. Lulusan Tsinghua atau Peking Univ saja, ayahmu sudah angkat seperti harta karun. Sekarang ayahmu mau kasih 51% saham ke dia. Benar-benar bikin emosi. Ibu, jangan khawatir. Aku takkan bayarkan ayah melakukan ini. Aku tahu sifat keras kepala ayahmu. Tak ada yang bisa ubah keputusannya. Lupa. Kau pegang 10% saham, aku juga 10%. Ayah cuma pegang 31% saham. Jika aku satukan pemegang saham, ayah tak bisa berkuasa lagi.
Xiaomin. Kalau perusahaan IPO lancar besok, Huateng Group takkan bisa dikontrol ayah dan Jiang Bei. Kalau bukan untuk IPO, aku perlu tahan penghinaan hari ini. Tapi katanya Jiang Bei punya kemampuan bagus di perusahaan. Kalau kau lawan Jiang Bei, risikonya lebih besar. Itu cuma pikiran ayah. Ibu ingat HR menghabangiku hari ini? Ingat. Ada API? Setahun terakhir aku suruh hire cari orang diam-diam. Hacker peringkat ketiga dunia. Dia ternyata mantan teman sekelasku. Bagus. Hacker peringkat 3 dunia. Kalau Jiang Bei mungkin masuk 10 besar di Provinsi Jiang. Tapi dibanding orang ini, dia tak ada apa-apanya. Sudah lama aku jengah dengan Jiang Bei, tapi kau akan menikah dengannya. Kalau tidak, lebih baik kau nikah dengan teman sekelasmu itu. Ibu salah. Kalau Jiang Bei berani batalkan pertunangan, kenapa aku tidak bisa? Xiaomin, jangan ngomong sembarangan. Kalau ayahmu tahu kau mau membatalkan pertunangan ini, pasti dia tidak akan membiarkanmu. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan bertindak gegabah. TAPI kalau Jiang Bei masih tak tahu diri, jangan salagan aku nanti. Baiklah. Kau sudah dewasa sekarang. Ibu tak akan ikut campur urusanmu lagi. Yang pasti, hari ini Jiang Bei telah mempermalukan. Terutama saat menyuruhku bersujud ke ibunya yang kampungan. Begini perusahaan Go Public, aku akan balas 10 kali lipat. Ibanya Jiang Bei ku balas 100 kali lipat. Sudah. Jangan pikirkan balas dendam dulu. Pikirkan para kerabat desa yang akan datang ke pernikahanmu besok. Apa kau tidak merasa jengah? Hanya membayangkannya saja sudah membuatku mual. Semua tamu undangan kita adalah orang-orang terpandang. Kerabat miskin Jiang Bei itu akan mempermalukan keluarga Yao. Andai ibu punya anak lain, pasti ibu tidak akan datang. Siapa bilang aku akan mengundang mereka? Maksudmu bagaimana? Aku sudah batalkan penyewaan mobil. Biarkan orang kampung itu tetap di desa, jangan sampai merusak pesta. APA? Kalau Jiang Bei tahu, bagaimana? Memangnya kenapa kalau dia tahu? Cukup, Bu. Sudah larut, Ibu istirahat saja. Urusan ini aku yang tangani. Baiklah. Kau juga jangan begadang. Jiang Bei, kalau teman-temanku datang, kau harus berlaku sopan. Atau jangan salagan aku. Berkumpul. Waktunya menikmati jamuan. Mana semua orang? Kemana perginya semua orang? Debeo. Kepala desa. Belum makan? Tak ada tenaga lagi? Kepala desa? Ucapanmu kejam sekali. Sudah 1 jam lebih aku mengetok. Jangan ngomong sembarangan. Denga Debeo hari ini hari bahagia Jiang Bei. Jiang Bei kebanggaan desa kita. Kerja keras. Awas ku bacok kau. Kepala desa? Jangan bicara begitu. Jiang Bei ponakanku juga. Mana mungkin aku malas? Berani-beraninya membantah? Tidak berani. Kepala desa. Saya di sini. Kepala desa. Kepala desa Cuihua. Kakak Lan. Kepala desa. Semua sudah datang. Bagus, bagus, bagus. Mobilnya belum sampai. Saya mau sampaikan pesan singkat. Jiang Ben benar-benar kebanggaan kita. Hari ini hari bahagia untuk Jiang Bei. Jangan sampai mengecewakan kita. Semengat, aku bicara terus terang dulu. Siapa bikin malu Jiang Bei? Minggir sekarang. Dengar baik-baik. Tenang saja, Kepala Desa. Tidakkah kau lihat aku baru ganti baju? Iya, Kepala Desa. Kau tak usah bicara begitu. Kami tahu diri. Kepala desa, kakakku mau bapak beri sambutan di pernikahan Xiao Bei. Apa? Mau aku beri sambutan? Kemampuan apa yang kubawa? Tidak. Aku tidak mau pergi. Kepala desa, jangan bicara begitu. Bapak lupa? Dulu saat Xiao Bei kuliah, bapak yang kumpulkan warga. Tanpa itu mana mungkin Xiao Bei bisa kuliah? Bapak harus... Kapan itu terjadi? Yang hadir di pernikahan Jiang Bei hanya pejabat tinggi, bangsawan, dan selebriti. Aku cuma kepala desa kampungan. Mau mempermalukan diri naik panggung? Pak Kepala, jangan bicara seperti itu. Semua orang tahu ku anggap Jiang Bei seperti kuku sendiri. Setiap ketemu pasti kau beri permen. Anak saya tidak pernah kau kasih permen sekalipun. Pantas saja Jiang Bei baik padamu. Benar kan, Bulan? Betul. Jiang Bei sangat berbakti. Sampai putus tunangan demi ibunya. Dia bukan cuma mampu, tapi juga tahu balas budi. Benar. Jika kau menolak, Jiang Bei pasti marah. YK. Pak Kepala, jangan menolak lagi. Ini maksud kakak saya, sekaligus keinginan Xiao Bei. Baiklah. Karena Jiang Bei masih ingat budi, aku akan singkirkan malu dan beri sambutan. Ngomong-ngomong,
telepon tanya kenapa mobil belum datang. Baik, aku akan tanya. APA? Mobilnya rusak? Iya, mogok di jalan. Kita mungkin tidak bisa sampai. Bagaimana kalau sewa mobil lain? Mau nyewa mobil di mana sekarang? Itu bukan urusanku. Bagaimana mungkin mobil yang baik-baik ini mogok? Mobil mogok? Pasti istri Jiang Bei yang buat masalah lagi. Benar. Perempuan itu memang jahat. Sulan terlalu polos sampai tertipu olehnya. Maksudmu, Jumin? Jika benar dia, nanti saat datang akan ku... Diam, kalian semua. Dia menantu keluarga Jiang Bei. Mungkin apa dia melakukan ini? Hari ini hari bahagia untuk Jiang Bei. Siapa ganggu pernikahan? Pasti ku bersihkan. Meski harus menderita, tahanlah demi aku. Lalu, Pak Kepala Desa, tanpa mobil bagaimana kita ke sana? Iya. Bagaimana caranya? Kita jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki saja. Kau berkanda? Jalan kaki minimal 3 jam. 3 jam kenapa? Cuma 3 jam. Apa yang kau teriakan? Aku sih biasa saja. Tapi Pak Kepala Desa sanggup? Waktu muda, 80 km kulalui. 3 jam bukan apa-apa. Baiklah. Kami yang muda jalan kaki. Yang tua naik becak ergo. Kalau jalan kaki, minimal 30 jam. Pak Kepala Desa, jangan nekat. Dabao benar. Dabao, c'est pas là. Aigreku. Ayo kita berangkat. Ayo, cepat pergi. Cepat di jalan, jangan buang waktu. Oak. Pak Kepala Desa, saya datang. There goes Pet. Cepat. Masuk ke mobil. Ibu, ada apa? Sudah jam 10. Kenapa pamanmu belum datang? Aku telepon Xiaomin dulu. Xiaomin, di mana paman dan yang lain? APA, kenapa tidak beritahu kami lebih cepat saat mobil mogok? Xiaomin, sebenarnya kamu sedang merencanakan apa? Terserah, aku tidak peduli. Jika keluargaku tidak datang, pernikahan ini akan ditunda selamanya. Ada masalah apa? Xiao Bei? Xiaomin bilang mobil mogok, dan dia tidak menjemput paman kami. Sekarang harus bagaimana? Tak APA. Karena Xiaomin tidak mau jemput, aku yang akan jemput paman. Kalau benar-benar tidak bisa, lupakan saja. Bilang pada pamanmu untuk tidak datang. Pernikahan akan kita adakan lagi saat pulang ke desa nanti. Lihat, ada banyak tamu di sini. Jika dibuat menunggu, muka keluarga Xiaomin akan dilecehkan. Bu, mudah bicara dengan paman, tapi kepala desa kakek harus datang. Dulu saat kecil, tanpa bantuan kepala desa kakek, aku tidak akan seperti ini. Jangan khawatir, Bu. Jika buru-buru, pasti masih sempat. Sebenarnya ada masalah APA di sini? Nona Yo, ada masalah apa? Tidak ada masalah. Jiang Bei, kenapa selalu memaksaku? Nona Yo, proses IPO perusahaan kita sudah dimulai. Saat ini banyak investor membeli saham grup Huateng kita. Kapitalisasi pasar telah lewat 100 miliar yuan dalam 10 menit. Diprediksi kapitalisasi akan capai 500 miliar yuan di hari pertama. APA, perusahaan sudah go public. Cepat, lihat ponselmu. Mantan direktur hadir di konferensi pers dan akan umumkan sesuatu penting. Grup Huateng akan segera go public dengan prediksi kapitalisasi 50 miliar yuan di hari pertama. Baik. Jiang Bei, perusahaan sudah go public. Lihat saja hak apa yang membuatmu sombong. Halo. Apa? Baiklah. Nona Yo, Satpam bilang keluarga TN Jiang sudah tiba di bawah. Apa? Kepala desa, kalian sudah datang semua. Kepala desa, kukira bapak tidak bisa datang karena mobil belum datang. Jadi Xiao Bei pergi menjemput bapak. Aku lupa memberitahu. Cepat telepon Xiao Bei untuk pulang. Jangan sampai lewat momen baik. Baik. Aku akan telepon Xiao Bei sekarang. Antar kepala desa ke tempat kehormatan. Oke, Kak. Ini pertama kalinya aku masuk hotel mewah seperti ini. Xiao Bei benar-benar sudah sukses dan berprestasi. Iya. Kalau bukan Xiao Bei, kita takkan bisa di sini. Ayo masuk. Tunggu sebentar. Sedang apa ini? Ini hotel mewah, jangan sampai kita mengotori. Bersihkan sol sepatu. Jangan buat Xiao Bei malu.
Iya, iya, iya. Kepala desa, ini istri Xiao Bei, cantik sekali. Istri Xiao Bei memang cantik. Selamat, selamat. Istri Xiao Bai, ini kepala desa kampung kita. Hari pernikahanmu. Semoga bahagia. Semoga tahun depan cepat punya momongan. Ayo semua, keluarkan angpau kalian. Ini tanda terima kasih kami. Siapa yang Xiaomin Kami datang untuk acara pernikahanmu. hadir di pernikahanku? Aku tidak undang kalian. Apa kami kenal dekat? Xiaomin bukan panggilan sembarangan untukku. Benar. Orang kampung ini berani berani Mangako. Pergi dari sini, jangan paksa kami panggil satpam. Istri Xiao Bai, maksudmu apa? Kepala desa sudah susah payah datang kemari. Masih tega kalian begini? Kami diundang Xiao Bei. Benar, masih tega kalian begini? Jangan panggil Xiao Bei. Panggil Tuan Jiang. Yang hadir di sini tamu-tamu penting Jiang Province. Kalian tidak punya malu? Tidak pantas berada di sini. Keterlaluan kalian menghina. Diam. Bukannya sudah kuberi pengarahan? Ini hari pernikahan Xiao Bei. Kita datang memberi DOA, bukan carry masalah. PAK kepala desa, mereka keterlaluan. Istri Xiao Bei. Baik. Kami tidak akan mengganggu lagi. Semoga langgeng hingga tua. Basa-basi tidak perlu. Pergi sekarang juga. Baik, baik. Kami tidak akan mengganggu lagi. Ayo pergi. Istri Xiao Bei, tak perlu minta kami tinggal. Kami segera pulang. Jangan khawatir, kami tak akan ceritakan kejadian hari ini ke Xiao Bei. Serserah mau beritahu Jiang Bei atau tidak. Aku minta kalian bersihkan lantai sebelum pergi. Istri Xiao Bai, kau keterlaluan. Kesalahan kami apa sampai kau begitu? Kehadiran kalian di pernikahanku sudah menyebalkan. Aku tak mengerti. Orang kampung. Berani-beraninya datang ke pernikahan mewah. Tidak sadar kalian bau? Tempat ini jadi bau sejak kalian masuk. Benar. Botak sedap. Pergi dari sini, atau kuhubungi satpam. Apa maksudmu? Mau berkelahi? Sudah. Berhenti bertengkar. Istri Xiao Bei benar. Kami yang mengotori lantai. Biar kami bersihkan. Istri Xiao Bei. Akan ku segera bersihkan. Hari bahagiamu, jangan marah. Kami tak akan hadiri pernikahan ini. Pak Kepala Desa, jangan begini. Mari pergi. Iya, kenapa semena-mena? Ayo pergi. Hei, kakek-kakek, bersihkan lantai untukku. Kalau tidak bersih, kau kutuntut. Kepala desa. Kepala desa, apa yang kau lakukan? Tanya saja pada menantumu yang baik itu. Dia bilang kepala desa mengotori karpet dan harus membersihkannya. Kata dia kita tak pantas hadiri pernikahan Xiao Bei. Saudari Sulan. Sulan, aku tak tahu harus berkata apa. Lupa betapa baiknya kepala desa pada keluargamu? Dulu aku sangat mengagumimu. Sulan, Tapilia apa yang ku perbua. kepala desa sudah sepuh namun masih harus menderita begini. Ku benar-benar tiga dan tak tahu terima kasih. Pasti ada kesalahpahaman. Ini pasti salah paham. Xiaomin, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kau lakukan ini? Tak ada apa-apa. Aku cuma tak mau orang kampungan sepertimu di pernikahan. Kemarin kau tidak seperti ini. Xiaomin, Kemarin sudah berlalu, hari ini berbeda. Lebih baik jangan bicarakan kemarin, Li Sulan. Karena kau yang mulai, mari kita selesaikan urusan ini. urusan apa yang kau maksud? Kau hancurkan acara tunanganku yang sempurna. Kau paksa aku bersujud dan minta maaf. Jadi menurutmu bagaimana kita menyelesaikan ini? Xiaomin, kemarin Jiang Bei memang agak terburu nafsu. Tapi akhirnya, ini juga tanggung jawabmu. Kau tak boleh menyiksa semua orang karena hal ini. Kau tahu siapa dia? Dia kakek angkat Jiang Bei. Kau tahu berapa banyak kebaikannya pada Jiang Bei? Jika Jiang Bei tahu kau lakukan ini, ibu pun tak bisa membantumu. Diam, Li Sulan. Kau kira sampai sekarang aku takut pada anakmu? Terus terang saja. Huateng Group sudah go public. Sekarang aku yang pegang kendali di keluarga ini. Perkia,
Dengan satu kata dariku, anakmu bisa dipecat dan Pantas Yao Min berani menindas keluarga Jiang Bei seperti ini. Ternyata Huateng Group sudah resmi go public. Memang Jiang Bei tidak punya saham di Huateng Group. Meski kabarnya ketua dewan akan beri Jiang Bei banyak saham, tapi itu masih sebatas rumor. Saat ini kekuasaan masih di tangan keluarga Yao. Memang benar. Tapi tak perlu bersikap kasar begitu kan? Kaiser? Aku tanya kalian, kalau kalian yang menikah mau terima orang-orang ini, justru demi menghormati kalian, aku usir mereka. Siapa di sini yang bukan orang berpengaruh di Jiang Province? Maukah kalian makan? Nona Yao benar. Mual melihat orang kampung ini. Perkataan Nona Yao masuk akal. Sejak orang desa masuk, napas jadi tak nyaman. Dengar itu, ini yang dipikirkan semua orang. Lee Selen, jika peduli anakmu, lebih baik mengalah. Baiklah, kini aku tahu sifat aslimu. Kepala desa, maafkan saya, Lee Sulan. Mari pergi. Kita hanya jadi beban di sini. Berhenti. Apa kalian tuli? Nona Yao suruh kalian pel lantai bersih-bersih. Apa? Mau asal-asalan? Nona Zhou, Tuan Jiang. Paman, ini pasti salah paham. Xiao Min mungkin tidak tahu. Jangan salahkan dia. Xiao Bei, bukan maksudku mengkritik, tapi istrimu memang suka cari masalah. Masa bus bagus tiba-tiba mogok? Aku tidak percaya. Benar, Xiao Bei. Wallo que le biberpendidicant, Camille le biberpangalaman. Istri itu bukan orang sembarangan. Sudah, hari ini kan hari pernikahan Xiao Bei. Kalian berdua jangan lagi bicara pesimis. Xiao Bei, bagaimanapun, hidupmu milikmu. Bibi tidak mau ikut campur. Asal ibumu tidak dizalimi, aku tidak peduli lainnya. Tenang saja, Bibi. Xiao Min memang tak sempurna, tapi aku tahu baik buruk. Selama dia tidak ganggu ibuku, aku mengalah. Tapi kalau ganggu ibuku, aku pasti bertindak tegas. Dengan kata-katamu ini, Paman bisa lega. Sudah. Kau pengantin hari ini. Semangat dan tersenyumlah. Jangan mempermalukan keluarga. Pak Jiang sudah kembali. Memang kenapa kalau dia datang? Ngapain panik? Nona Yao, perusahaan baru IPO. Lebih baik hindari konflik. Kalau ada masalah, harga saham pasti terdampak. Perkataanmu memang benar. Lee Sulan tidak perlu bersihkan lantai lagi. Tapi saat Jiang Bei datang, kamu tahu harus bilang apa? Boleh juga bilang yang sebenarnya. Tapi kalau anakmu dipecat, jangan salahkan aku. Tidak. Sulan tahu caranya. Sulan, Xiao Bei sudah berjuang bertahun-tahun. Kepai ini tidak mudah. Dengar baik-baik. Kita bisa tahan rasa sakit, jangan lukai Xiao Bei. Lakukan sesuai kemauannya saja. Baik, saya mengerti. Bu, kakek kepala desa. Ibu, kakek kepala desa, kita sudah sampai. Kakek, aku sungguh minta maaf. Busnya ada masalah. Maaf sudah membuatmu lelah. Tidak apa-apa. Ibu, kenapa belum mengajak tamu duduk di meja? Xiao Bei, perut kakek tidak enak karena perjalanan ke sini terlalu bergetar. Mungkin kakek tidak bisa hadir di pernikahanmu. Perut kakek tidak enak? Payah, perjalanan kakek berat, ibu juga tidak bisa hadir. Ibu antar kakek pulang dulu. Kakek, nanti ku panggilkan dokter. Kalau tidak hadir, lebih baik tundakan pernikahanku. Jiang Bei, omong kosong apa ini? Banyak pejabat dan tamu penting di sini. Karena dia, kau mau tunda pernikahan? Apa kau bercanda? Xiaomin, kau tidak tahu. Kakek kepala desa. Jangan bahas hal yang tidak penting. Kalau tidak dilaksanakan hari ini, lebih baik jangan sama sekali. Xiaomin. Tidak apa. Xiao Bei, dalam hal ini kamu yang salah. Sudah banyak keluarga dan teman datang. Bagaimana bisa seenaknya menunda? Kakek tidak apa-apa. Pulang nanti kakek bisa rawat diri sendiri. Xiao Bei, yang dikatakan kakek Mur benar. Ini penyakit lamanya saja. Kami bisa rawat dia setelah pulang. Nikahlah dengan tenang. Apa kalian semua mau pergi? Camille Sudalia Semuayang Perlu. Xiao Bei, c'est lama. Tidak. Aku rasa kalian semua bertingkah aneh. Kenapa banyak uang tercecer di lantai? Bukannya amplop merah ini... Saya tidak sengaja menjatuhkan uangnya saat menerimanya tadi. Saya tidak sempat menangkapnya. Oh, iya. Ini pertama kali saya ke hotel mewah begini. Tangan saya gemetaran sampai uangnya jatuh. Mbak, kamu berbohong. Apa yang kau bicarakan? Jangan coba-coba membohongiku. Mbak, kau tak bisa mengelabuiku. Setiap bohong, matamu selalu tak berani menatap. Sieben Anya ada masalah APA? Kenapa mau pergi? Memang ada masalah APA? Xiao Bei, nikahlah seperti rencanamu. Ibu, antarkan kakek dulu pulang. Jangan pergi, Bu. Katakan yang sebenarnya. Apa ada yang mengganggumu?
Kau terlalu banyak curiga, Xiao Bei. Tak ada yang mengganggu ibu. Mbak, kau tidak jujur. Ya, baik. Ergouzi, kau yang bicara. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Saya. Ergouzi, kau menghindar. Tak mau mengaku. Ya, baik. Akan kungkap semua hubunganmu dengan Janda Zhang. Kakak Bao, omong kosong apa lagi ini? Mana mungkin ada sesuatu dengan Janda Zhang? Mau ngaku atau tidak? Aku yang jujur. Jangan sembunyikan apapun dari Xiao Bei lagi. Bukan kami tidak mau tinggal. Istrimu lah yang melarang kami tinggal. APA. Ergo, kau ngomong apa sembarangan? Ergouzi, omong kosong apa lagi ini? Jangan asal bicara, Tuan Jiang. Dia berbohong. Kakang Ergo, ceritakan semua yang terjadi di sini. Tolong jangan lihat saya seperti ini. Baik, saya bicara. Saya tak tahan dipermalukan begini. Xiao Bei, saya bicara terus terang. Awalnya warga dan kepala desa datang dengan sukacita untuk memberi selamat. Tapi istrimu bilang kami orang desa yang bau dan jorok. Dia menyuruh kami pergi. Kepala desa mengajak kami pergi agar tak membawa sial. Tapi istrimu malah suruh kepala desa bersihkan karpet sambil berlutut. Masa orang seusia kepala desa harus terima penghinaan? Lalu ibumu datang. Kukira dia punya wibawa. Tapi istrimu malah mempermalukan ibumu. Dia ancam akan memecatmu kalau kami beritahu. Dia buatmu jadi tak punya apa-apa. Awalnya saya tak mau bicara, tapi saya sudah tak tahan lagi. Benar seperti ini? Xiao Bei, sebenarnya ini salah kami juga. Kakek, ini bukan salahmu. Semua ini kesalahanku. Xiao Bei, ini tidak boleh. Kakek, karena kedurhakaanku kakek harus dipermalukan. Zhoumen, Ada APA, kamu tahu dia siapa? aku tahu. Dia cuma kakek dari desa. Terus kenapa? Kakek dari desa? Zhoumen, kemarin kau paksa ibuku putus hubungan denganku. Hanya karena ayahmu yang terus memohon, aku maafkanmu. Tapi hari ini kau hina kakek yang paling kuhormati. Kau pikir Jiang Bei tidak bisa marah? Aku tak peduli kau marah atau tidak. Jiang Bei, kukatakan sekali lagi terakhir. Kemarin sudah lewat, hari ini lain cerita. Huateng Group sudah go public. Nilai kamu sudah tidak berarti lagi. Tapi jika kamu patuh dan mendengarku, aku bisa pertimbangkan perasaan kita dan tetap menikahimu. Tapi jika tak tahu diri, Yao Min bisa ganti kamu kapan saja. Apa yang lucu? Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa, karena kau tak bisa melihat naga sejati. Aku tertawa pada kebutaanku, memilihmu sebagai tunangan. Kukira kau benar-benar mencintaku. Tak kuzangka kau hanya anggap aku alat. Ya, memang kamu cuma alat. Huateng Group sudah listing. Aksi kamu hari ini hanya akan sedikit pengaruhi saham. Kilyarga Jo masih mampu bayar kerugian ini. Sedikit kerugian saham? Yao Min, kamu benar-benar bodoh. Kau pikir bisa santai nikmati keuntungan setelah listing? Tidak seperti itu. Jo Min tidak sebodoh itu. Jiang Bei, ku beri kesempatan terakhir. Putus semua hubungan darah, boleh masuk keluarga Jo. Tapi ibumu harus sujud kepadaku di depan umum. Lupakan masa lalu. Berani ulangi lagi? Suka dengar itu ya? Baik, akan kuulangi. Ibumu. Jiang Bei berani kau pukul aku? Kau tahu statusku sekarang? Status macam apa? Zhoumen, Kyobelang. Status apa sebenarnya? 3 tahun lalu, grup Huateng tak dikenal. 3 tahun kemudian, grup Huateng go public. Dengan prestasi ini, aku hanya ingin ibuku hidup tenang. Tapi kau terus menghina ibuku. Ini tindakan durhaka. Sudah kau paksa ibu putus hubungan denganku. Di hari pernikahan, kau permalukan kakekku dan usir kerabatku. Hanya karena mereka dari desa, kau tindas yang lemah. Sebagai tunanganku, kau hina keluargaku dan sebut aku menantu dorong. Yao Min, aku tak peduli statusmu. Yang ku tahu kau durhaka dan tak punya integritas. Bagus. Mantap. Pukulan tadi benar-benar memuaskan. Pria Jiang Bei ini memang pemberani. Pantasan dari kampung kita. Berani dan berbakti. Pukulan tadi memang tepat. Ande anaku setanga darinya, takkan kuterima per la en menant tu cul. Yang Bai, berani kau Xiao Min. Yang Bai, beraninya kau. Kau cuma menantu rendahan yang numpang keluarga. Berani-beraninya menganiaya putriku. Menantu yang masuk keluarga wanita.
Tant, tahu tidak apa yang Yao Min lakukan? Apapun yang dia lakukan, tak boleh kau pukul keponakanku di depan umum. Jianbei. Kemarin kau siksa Xiao Min, hari ini masih berani lagi. Kapan berhentinya? Jiang Bei, dengarkan baik-baik. Jangan kira karena ayahnya melindungi, kau bisa semena-mena. Perusahaan sudah go public. Kau tak ada nilai lagi bagi keluarga Yao. Nilai? Tant. Jadi aku cuma alat pencari uang bagi kalian? Memangnya bukan? Kau anak desa. Tanpa bantuan ayahnya, mana mampu sekolah? Sudah untung kami izinkan masuk grup Huateng. Kalau bukan karena kau masih bisa cari uang, mana mungkin aku izinkan putriku nikahi orang kampungan seperti... Rupanya selama ini aku, Jiang Bei, hanya berharap kosong. Memang kau terlalu berharap. Kau cuma orang kampungan. Tahu tidak orang seperti apa yang paling Xiao Min benci? Bau menyengat dari orang miskin sepertimu. Tante, aku hormati kau sebagai orang tua selama ini. Diam. Orang tua atau bukan? Lalu, dasar orang desa. Kalau bukan keluarga Zhu kasih makan, mungkin kau masih mengemis. Maksudmu apa? APA? Masih berani pukul aku juga? Chen Ping, hanya karena anakku tak berani memukulmu, kau kira aku tak berani? Apa maksudmu? Xiao Min masih muda, aku tak mau berdebat dengannya. Sebagai orang tua, tega-teganya kau manjakan anakmu begini? Kau kira aku lemah karena berhasil membesarkan anak sendirian? Li Sulan ini? Li Sulan, berani-beraninya kau ganggu keluargaku. Aku lawan kau. Paman, soal kondisi ibuku di sini. Biasa saja. Dulu ibumu lebih tangguh dari ini. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa besarkan kau? Jiang Bei, bukankah dulu kau pinjam uang di desa saat kuliah? Kepala desa hanya bertugas kumpulkan orang. Ibumu yang atur cara peminjaman uangnya. Ya. Sudah puas kalian bikin keributan? Satpam, tangkap mereka semua. Nak, usir orang kampung ini keluar. Pukul sampai mati. Berani-beraninya pukul aku. Jangan terburu-buru, Bu. Jiang Bei, kamu sudah cukup memukul dan memarahi. Bukankah saatnya menyelesaikan ini tuntas? Menyelesaikan? Penyelesaian seperti apa yang kamu maksud? Sederhana. Aku akui kontribusimu selama ini di grup Huate. Tapi untuk keluargamu, aku benar-benar tidak suka. Jadi tidak ada kepastian antara kita. Tapi aku menghargai bakat. Untuk IPO grup Huateng, aku masih butuh bantuanmu. Tapi lupakan soal saham. Aku tawarkan gaji 1 juta yuan tahun agar kamu hidup makmur. Sebagai apresiasi atas usaha, tentu, kamu tak bisa lagi jadi direktur teknis. Hanya wakil direktur teknis. Bagaimana? Wakil direktur? Wakil direktur teknis. Karena aku sudah pilih orang untuk posisi direktur teknis. Sudah ada orangnya? Kak Shui Wen, Silakan Maisuk. Izinkan saya perkenalkan seseorang. Ini direktur teknis baru grup Huateng. Teknisi super sekaligus hacker top 3 dunia. Dengan kehadirannya, teknologi AI super kita akan semakin maju. Kita akan jadi perusahaan nomor 1 di Juzhou dalam 3 tahun. Mari sambut beliau. 1 tahun. Jika saya yang pegang, tak perlu 3 tahun. Cukup. Maaf, Kak Shuaiwen, aku tadi bersikap dangkal. Kalian dengar? Perusahaan kita bisa jadi nomor 1 di industri hanya dalam setahun. Masih belum terlambat beli saham grup Huateng kami sekarang. Peringkat 3 dunia. Yao Min benar-benar beruntung minggu ini. Dia bahkan bisa merekrut orang berbakat seperti ini. Wanita ini benar-benar teramat beruntung. Grup Huateng awalnya perusahaan teknologi. Dengan merekrut talenta terbaik di bidang internet, pasti akan melesat. Nona Joe, saya sudah beli saham grup Huateng. Semakin sukses dan mencapai puncak kejayaan. Semoga grup Huateng semakin maju. Jiang Bei, masih mau bilang apa lagi? Jadi karena dia. Sistem AI Super Group Huateng masih belum sempurna. Sudah kuduga. Yao Min, kamu yang pelit dan cuma mikir uang. Berani menghina aku? Sekarang aku mengerti. Sebaiknya kamu mengerti. Jiang Bei, bakatmu memang ada. Tapi di depan Kak Shuaiwen, kamu cuma semut. Sudah baik aku menawarkan posisi wakil direktur padamu. Wakil direktur? Ada talenta segini cuma jadi wakil direktur? Nak, jadikan dia teknisi paling junior saja. Iya, perkataan ibumu benar. Orang begini kalau dapat kekuasaan bisa semena-mena. Jadikan wakil direktur saja. Ini noda bagi super hacker. Saya dukung. Xiao Min, jangan lemah hati. Ibu, kedua tante. Ini semua karena menghormati ayah. Kalau tidak, orang seperti Jiang Bei tak pantas jadi teknisi.
Cuma layak pungut sampah di grup Huate. Yo Min, akhirnya aku paham kenapa Paman Yo tak percayakan perusahaan padamu. Rupanya kamu memang bermasalah mental. Apa maksudku? Yo Min, teknologi AI Super ini sudah dikenal di seluruh dunia. Kenapa Huateng bisa melakukannya? Pernahkah kau memikirkannya? Hacker hebat yang kau sua itu kenapa tidak buat sistem AI sendiri? Konyol. Konyol. Jianbei. Algoritma AI ini memang dikenal secara global, tapi arah riset setiap programmer berbeda. Jika arahnya salah, programmer terhebat pun akan gagal. Kau cuma orang beruntung yang memilih arah tepat. Itulah alasanku terima tawaran Nona Yomin menjadikanmu asistenku. Tapi ku tak menyangka, Jianbei. kau ternyata seseorang yang sangat sombong. Kokuma per un cas 10 Provincie Jang. Berani-beraninya berdebat AI denganku, kau pamer kemampuan di depan ahlinya? Pamer skill di depan ahli. Siapa yang sebenarnya sedang pamer skill? Belum tentu. Kerang ajar kau Jongbei. Kau kuma peringkat di Provinsi Jong, dia peringkat san dunia. Tahu selisih kemampuan kalian berdua? Kau boleh berpendapat tentangku, tapi jangan nodai orang lain hanya karena ego tak berhargamu. Menadai? Jomin, sepertinya Paman belum ceritakan identitas asliku. Identitas aslimu? Xiaomin, jangan dengarkan omong kosongnya. Identitas macam apa lagi yang dia punya? Dia cuma mencari cara keluar dari situasi memalukan ini. Meski ada banyak talenta hebat, dia tetap nekat selamatkan muka. Bibi Chen. Masih ingat perkataan Paman Yo saat ku pertama datang ke... Ibio. Maksudnya apa ya? Lebih baik dia diam. Tapi setelah bicara, aku jadi curiga ada yang aneh. Waktu itu, ayahmu bilang dia ketemu orang penting. Katanya orang ini bisa membawa keluarga kita maju. Aku disuruh siapkan makanan mewah. Kukira pejabat datang. Ternyata tamunya Jiang Bei. Aku juga bingung waktu itu. Sudah kutanya ayahmu, tapi dia tidak mau jawab. Apa mungkin dia punya identitas lain? Chen Ping, kenapa kamu bodoh sekali? Dia orang biasa saja. Coba pikir, Pak Yo selalu ingin punya anak laki-laki. Mana ada orang penting atau tidak? Dia senang karena lihat orang ini berpendidikan dan mau tinggal di sini. Benar, kamu tidak bisa memberinya anak laki-laki. Itu sumber kekecewaannya. Orang penting? Tidak ada. Coba pikir baik-baik. Sepertinya memang begitu. Oh begitu. Jongbei. Berhentilah main permainan membosankan ini. Cepat pilih. Jangan buang waktuku. Aku buru-buru mau menikah. Menikah? Maaf. Aku tidak bisa menikahi, dan aku tidak punya pilihan bagus. Tunggu saja ayahmu datang. Kapan aku bilang mau menikahimu? Maksudmu apa? Ini tunanganku Ten Chen Shuiwen. Aku Zhou Mingxin. Hari ini juga pesta pernikahan kami. Luar biasa. Pertama kali kulihat orang ganti pasangan nikah di pelaminan. Wanita ini benar-benar materialistis. Dia kerja keras bantu perusahaan keluarga mereka IPO, tapi dikhianati. Hartanya dan semuanya hilang. Wanita ini benar-benar tak punya hati. Xiaomin, jangan-jangan kau keterlaluan kalau ayahmu tahu. Tenang Bu. Ayah datang pun percuma. Semua direktur berdasarkan persentase saham, ayah juga harus dengar aku. Xiaomin kau benar-benar tidak masuk akal. Pertama kali dengar ada cadangan pasangan nikah. Burung cerdik pasti pilih pohon terbaik. Li Selin, orang camping sepertimu takon paham. Aku Jomin, wanita pilihan lanjut. Kalau bukan karena ayah menyuruhku nikah Jiang Bei, kau pikir aku mau sama anakmu? Jomin, nasihatku, jangan cari masalah sendiri. Telepon ayahmu sekarang, masih bisa bereskan. Tentu maksudku bukan soal pernikahan ini. Telepon ayahku? Ayah sedang konferensi pers, jangan gak. Jongbei. Jangan kira aku tak tahu niatmu. Kau hanya harap ayu datang minta ampun. Jiang Bei, bersiaplah kecewa. Sekalipun ayah datang, pilihanku tak berubah. Jangan khawatir. Percayalah, kalau bilang identitasku ke paman, dia pasti bangga. Belum tentu. Jiang Bei, jangan mempermalukan diri. Karena kau keras kepala, jangan salahkan aku. Asisten San, segera bereskan posisi Jiang Bei di HRD. Pikat dia. Sekaligus blacklist Jiang Bei di seluruh industri. Jomin, kau benar-benar kejam. Sudah tendang keponakanku. Sekarang mau blacklist dia? Kejam? Kalian orang desa miskin ini rusak pesta nikahku, sakiti keluargaku. Blacklist Jiang Bei ini hukuman termera. Li Sulan, tak kasihan lihat anakmu? Aku kasih kesempatan terakhir. Sujud minta maaf ke ibuku, mungkin aku batalkan blacklist. Jomin, kau terlalu kejam. Sulan,
jangan berlutut. Ibu, tenang saja. Blacklistnya justru menguntungkanku. Jiang Bei, kau gila? Grup Huateng perusahaan terbesar di Provinsi Jiang. Perintahku saja bisa bikin tak ada yang berani mempekerja. Grup Huateng akan jadi nomor 1 di Jiuzhou. Setelah pengumuman resmi, tak ada yang berani pekerjakanmu. Ini katanya menguntungkan, kau pikir diri ini siapa? Xiaomen, kalau terbitkan pemberitahuan sekarang, ayahmu akan telepon dalam 1 menit. Dalam 3 menit, Direktur Perusahaan Teknologi Terbaik Jiuzhou akan datang. Mereka akan tawarkan kontrak fantastis untukku dalam 10 menit. Saham grup Huateng akan anjlok. Percaya atau tidak? Dia pasti sudah gila. Asisten San, segera terbitkan pengumuman. Nyonya Yo sudah diproses. Sudah saya terbitkan semenit lalu. Kerja bagus. Jiang Bei, katanya ayahku akan telepon dalam 1 menit? Mana teleponnya? Ini benar-benar konyol. Cepat, Yo Min, angkat teleponnya sekarang. Kok bisa kau segitu bodohnya? Beraninya, kau pecat Jiang Bei? Cepat angkat telepon. Lawang, berapa lama sampai ke ballroom? Pak Yo, masih 5 menit. Tidak. 3 menit. Harus sampai dalam 3 menit. Cepetan. Ya. Zhou Min. Kalau kau usir Jiang Bei gegabah, aku hajar kau. Teleponnya ternyata tersambung. Apa yang sebenarnya terjadi? Yo Min, angkat telepon. Kenapa tidak berani angkat? Jiang Bei. Ini hari pernikahanku. Wajar ayah menelepon. Apa ini bisa buktikan sesuatu? Lagi pula ayah selalu menilai bagus. Dia tahu aku akan pecatmu. Wajar dia menelepon. Ini juga tak membuktikan apa. Benar. Jangan nakut-nakuti kami. Yang Xiaomin bilang benar. Nanti Paman Yo tahu jati diriku. Pasti senang. Ya. Kakak Shui Wen, aku andalkan kau nanti. Kau tak sadar bahaya yang dihadapi. Yo Min, masih tak paham juga? Kenapa Huateng Group bisa jadi pemimpin di Jiang dalam 3 tahun? Kau pikir teknisi 10 besar Jiang bisa raih ini? Diamlah Jiang Bei. Tak bisakah kau berhenti sombong? Ayahku baru menelepon. Kenapa kau jadi sok? Jangan-jangan kau bilang kau MR0, hacker nomor 1 dunia? Kau pemberani karena tak tahu apa-apa. Aku ingin lihat nanti kau hadapi kemarahan ayahmu. Jangan bermain akal-akalan dan bersikap misterius di sini. Katanya pimpinan perusahaan besar akan datang sendiri. Di mana mereka? Kenapa belum kulihat? YK. Di mana mereka? Kamu cuma omong kosong. Takut kena petir enggak? 10 menit. Sudah kubilang, dalam 10 menit. Waktunya belum tepat. Mereka seharusnya sudah dalam perjalanan. Konyol. Baiklah, saya tunggu di sini saja. Saya penasaran apakah mereka akan datang dalam 10 menit. Yo Min ini benar-benar bodoh sekali. Dia benar-benar memecat Jia. Segera siapkan mobil. Bawa juga hadiah termahal di perusahaan. Aku akan ke ruang jamuan sendiri. Mau ngapain di ruang jamuan? Menyelamatkan seseorang. Cepetan. Nanti keterlambatan. Oak. Apa? Jiang Bei dicat? Benar atau tidak? Sudah pasti benar. Ya ampun, ngeri banget. Tak kusangka grup Ronghaiku akan berakhir begini. Grup Huateng yang memecat Jiang Bei. Siapa? Jenius, yang berbuat ini. Siapkan mobil untuk. Pertama, ambil barang antik berharga dari rumahku. Aku akan menyerahkan hadiahnya sendiri. Siap, Pak Wan. Lanjutkan. Pecat Jiang Bei. Apa mereka tak tahu kode panggilan Jiang Bei adalah no? Ikut aku undang Bapak Jiang Bei ke Meriken. Mulai sekarang, Tina tak akan bisa angkat kepala di hadapanku. Xiaomin, ayahmu sudah menghubungiku. Sepertinya dia sedang terburu-buru. Bagaimana kalau kita berhenti bertengkar? Ibu, apa yang kau takutkan? Aku tidak tahu kenapa. Kenapa ada firasat buruk ini? Ah, Ibu. Kamu tak mengerti. Jangan ikut campur. Nanti ayah datang, aku yang urus. Baiklah, aku tak akan angkat telepon. Jiang Bei sudah 5 menit, tapi tak ada tanda-tanda apapun. Baik, aku kasih toleransi terakhir. Asal kau tanda tangani kontrak transfer teknologi, aku bisa kasih kau modal untuk bertahan. Aku hargai belas kasihanmu. Tapi aku tak butuh belas kasihanmu, karena nanti aku juga tak akan mengasihanimu. Jiang Bei, kau baru akan menyesal saat sudah terlambat. Sudah sampai segini, kau masih berpura-pura. Kau benar-benar menjijikan. Nanti juga kau tahu, apakah aku berpura-pura. Lagi pula,
Setidaknya aku berani angkat telepon ayah. Xiaoma. Tak usah repot dengan orang rendahan. Tak masalah jika dia tak transfer. Masalah kecil ini bisa kuselesaikan dengan mudah. Kakak Shuaiwen, mulai malam ini aku milikmu. Kau harus bantu aku di masa depan. Aku memang sudah lama menyukaimu. Hari ini, impianku akhirnya tercapai. Aku pasti akan membantu. Aku akan bantu grup Huatong kembali jadi nomor 1 di Jiuzhou. Baik. Zhoumin, dasar binatang. Hentikan, Ayah, kenapa ayah di sini? kenapa aku di sini? Apa kau akan menghancurkan grup Huateng kalau aku tak datang? Siapa yang izinkanmu memperlakukan Xiao Bei seperti ini? Xiao Bei, aku benar-benar minta maaf. Hari ini aku terlambat. Jangan simpan di hati. Karena ini bukan niat Paman Yo, tentu aku tak akan sakit hati. Ayah, aku ini putri. Kenapa ayah selalu membela orang luar? Dasar biadab, diam. Ayah, kau tega memukulku karena orang luar. Zhou Sihai, apa kau gila? Dia putrimu sendiri. Kau juga diam. Atau kau juga kupukul. Kau menjakan dia selama ini. Xiao Bei adalah pahlawan grup Huateng. Tanpa dia, tak ada grup Huateng seperti sekarang. Kau berani pecat dia di depan umum. Xiao Min, kau masih belum sadar salah? Apa salahku? Aku melakukan kesalahan apa? Ayah, Jiang Bei, dia cuma peretas peringkat 10 besar Provinsi Jiang. Sekarang aku sudah undang peretas peringkat 3 dunia. Dengan kakak Shuaiwen di sini, grup Huateng pasti melesat. Ya, Paman Yo, percayalah pada aku pasti bantu grup Huateng. Kak Shuaiwen. Kau tak punya hak bicara dalam hal ini. Cuma peringkat 3 dunia. Kau benar-benar bodoh sekali. Apa kau tahu siapa? Ayah, kau benar-benar sudah keterlaluan. Xiaomin. Apa aku yang keterlaluan? Kau sadar telah melakukan hal bodoh apa? Apa yang sudah kulakukan? Aku hanya memecat orang tak berguna. Selama ini ayah selalu anggap Jiang Bei seperti anak sendiri. Tapi tanpa Jiang Bei pun, grup Huateng tetap bisa go public. Xiaomin. Bagaimana mungkin aku, Yo Sihai, punya anak sebodoh kamu, Xiao Bei? Kau rela sembunyi di provinsi Jiang kecil demi grup Huateng. Tapi kini anak bodohku memperlakukanmu begini. Aku minta maaf untukmu. Paman, maksudmu apa? Tanpa dukungan finansial Paman dulu, takkan ada Jiang Bei seperti sekarang. Semua ini kulakukan karena itu kewajibanku. Xiao Bei. Kau anak yang baik. Keluarga Yo berutang budi padamu. Hari ini akan kumumkan identitas asli Jiang Bei. Dari ucapan Paman Yo, Jiang Bei ternyata orang penting. Benar. Jiang Bei kuma lulusan Tsinghua atau Peking University. Sihai, kurasa kau mulai pikun. Dia perangkat 3 à cœur terbaik dunia. Kalian semua bodoh. Peringkat ketiga di dunia itu bukan apa-apa dibanding Xiao Bei. Dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Identitas asli Jiang Bei adalah hacker nomor 1 dunia dengan kode 0. Apa itu 0 sebenarnya? Dikatakan, 0, ibarat naga yang tak pernah nampak utuh. Sudah 3 tahun pensiun parsial. Tak kusangka itu ternyata Jiang Bei. 0. Sudah 3 tahun pensiun parsial. 3 tahun ini persis saat grup Huateng mulai menanjak. Sekarang semua jadi masuk akal. Tak kusangka Yo Min sebodoh itu sampai memecat 0 sendiri. Dia berani memecat 0. Grup Huateng akan hancur. Itu mustahil. Kak, maksud mereka apa ya? Maksud Xiao Bei nomor 1 di dunia itu gimana? Sudah kuduga, aku tahu anakku yang paling berbakat. Nomor 1 di dunia. Pantasan Xiao Bei berani sekali. Dia benar-benar membanggakan desa kita. Tidak mungkin. Mustahil. Ini sama sekali tidak masuk akal. Masa Xiao Bei itu kode nama 0? Bagaimana mungkin dia kode 0? Paman Wu. Buatlah kebohongan yang lebih meyakinkan. Sejauh yang ku ketahui, perusahaan besar dunia sampai hacker individu sedang mencari programmer berkode 0. Semua. Seperti yang kita tahu, Jiang Bei selama ini ada di Provinsi Jiang. Kemarin saja ku ketahui alamat IP orang berkode 0 ada di Amerika. Jadi, pasti Jiang Bei bukan programmer berkode 0 itu. Perkataanmu memang benar. Jiang Bei memang selalu di Provinsi Jiang. Tapi informasi tentang 0 di internet sangat banyak. Anehnya tidak ada yang menyebut 0 pernah di Provinsi Jiang. Kalau Jiang Bei bukan 0, kenapa kakek Yo bilang begitu? Dia tak perlu bantu orang luar. Benar juga. Ayah, 0 jelas tidak ada di Provinsi Jiang sekarang. Bertahun-tahun 0 tak terlacak. Mana mungkin itu Jiang Bei? Kalau Jiang Bei sepintar itu, maukah dia tetap di grup Huateng kita? Diamlah kau bodoh. Dengan kemampuan Xiao Bei,
tak ada yang bisa ungkap jati dirinya. Apalagi kalian pantaskah? Alasan Xiao Bei di grup Huateng karena aku yang biayai studinya. Sebagai balas budi, dia bantu grup Huateng jadi terkenal. Sekarang kalian malah ingin usir dia? Tidak mungkin, Ayah. Jangan lagi bela Jiang Bei. Aku punya bukti Jiang Bei pasti bukan nol. Kalian... Apa? Nona You benar punya bukti? Nona You sangat yakin. Sepertinya Jiang Bei memang bukan nol legendaris itu. Sulan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mungkinkah Xiao Bei berbohong? Tenang saja, Pak Kepala Desa. Anak saya orang paling hebat sedunia. Apa katanya pasti benar? Ayah, Jiang Bei baru lulus dari Tsinghua dan Peking University. Kakak Shuai Wen lulusan terbaik Amerika saja ranking 3 dunia. Mana mungkin Jiang Bei jadi kode nama nol? Benar. Mana mungkin lulusan Tsinghua dan Peking jadi nomor 1 dunia? Ini bukti yang kamu maksud? Apa ini belum cukup? Xiaomin, awalnya kukira kau bodoh, ternyata kau lebih suka barang impor dan ngefans luar negeri. Kenapa orang Tionghoa tak bisa jadi nomor 1? Mengapa Xiao Bei takbol jadi yang pertama? Mustahil. Kau kuma memihak Jiang Bei. Ngomong-ngomong, Jiang Bei, katanya dalam 10 menit akan ada yang datang. Bukannya katanya kalau saya pecat, banyak perusahaan akan rebutanmu? Di mana mereka? Di mana? Di mana? Ayah, di mana orangnya? Xie. Suda Begini Zhonggan Laji Bela Jiang Bei. Chen Xinglan dari grup Xingyue mengunjungi Hacker Top, membawa lukisan berjudul Pemandangan Villa Gunung Xiuchu, Tuan Jiang Bei. Nama kode... Ternyata ini grup Xingyue. Dulu saat grup Huateng belum terkenal, grup Xingyue menduduki posisi teratas di Provinsi Jiang. Tak kusangka manajer Chen dari Xingyue mau mengunjungi manajer Jiang secara langsung. Tuan Jiang, saya Presiden Ronghai Group. Ini mangkuk cuci berbentuk bunga matahari dari Kilnru berlapis biru langit warisan keluarga. Saya persembahkan untuk Tuan Jiang. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Ternyata dari Ronghai Group perusahaan ternama di Jiangcheng. Mangkuk cuci Kilnru ini sangat tak ternilai harganya. Van Venwu Mengel Uakan ini hanya untuk mendekati Tuan Jiang. Tampaknya Tuan Jiang Bei benar-benar pemilik nama kode 0. Kalau tidak, kenapa banyak grup ini ingin menjilatnya? Tuan Jiang, saya Peter Pan dari Walker Group. Apakah Tuan Jiang berminat ke Amerika? Walker Group siap menawarkan $5 miliar AS. 5 miliar. Itu berapa banyak tepatnya? Hebat. Xiao Bei benar-benar berkembang pesat. Xiao Bei sudah membuat sejarah. Sungguh pencapaian luar biasa. Hahaha. Tuan Peter Pan. Apa ada kesalahpahaman di sini? Jiang Bei, Inikuma programmé Luluzan Tsinga at Peking University. Apa keahliannya sampai bisa masuk Walker Group kita? Ah. Oh, kamu siapa? Endamement au rang Sibukyang Mudalupa. Dulu saya kerja di divisi Tiongkok Walker Group. Ah, ternyata kamu. Bukannya saya yang memecatmu, Tuan Jiang adalah nomor 1 dunia dengan kode 0. Apa hakmu mempertanyakan TN. Walker. Bukan itu maksudku. Kemarin dari Walker Group, alamat IP codename 0 memang di AS. Tapi Jiang Bei selalu di Provinsi Jiang selama ini. Jangan sebut mereka. Masih berusaha lacak Ten Jiang. 100 hacker top pun tak setara Ten Jiang. Mustahil. Jiang Bei pasti bukan codename 0. Benar, Ten Peter Pan. Sepertinya Anda keliru. Jiang Bei Saka main lisik Dan Kurang. Dia sudah dipecat dari grup Huateng. Dia hanya mau naikkan nilai diri lewat Anda. Nona Zhou. Awalnya kami tak tahu identitas asli Tuan Jiang. Ini karena grup Huateng kalian terlalu bodoh. Kalian berani pecat TN Jiang. Sepertinya Anda belum tahu. Sekarang, semua orang di dunia sedang ke Provinsi Jiang. Benar. Perusahaan miliaran dolar akan datang hormati Ten Jiang. Tidak mungkin. Sangat mustahil. Jiang Bei, Kara APA kau gunakan. Kau bukan code name 0. Bodoh. Oh, begitu. Chen Xinlan, Pasty Camo. Sudah lama kuduga ada hubungan dengan Jiang Bei. Kaulah yang palsukan identitas Jiang Bei, benar kan? Dasar jalan. Sudah cukup, Yomin. Sampai ke... Benar. Selama ini, aku memang terus berusaha merekrut Tuan Jiang, tapi dia selalu ingat kebaikan paman. Bagaimanapun tawaranku, dia tetap menolak. Seiring waktu, aku akhirnya tahu identitas aslinya. Maaf, Tuan Jiang, aku diam-diam menyelidiki selama ini. Mohon dimaklumi. Tak APA. Namaku hanyalah simbol kosong. Aku juga tak pernah sengaja menyembunyikannya. Yo Min. Demi membalas kebaikan Paman Yo, aku kerja keras tanpa keluh. TAPI kau. Kau hina ibuku dan tindas keluargaku terus-menerus. Tak kuma itu, kau malah tambah minyak ketai.
Setelah perusahaan IPO, kau buang aku. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan Huateng Group MU. Maafkan aku, Paman Yo. Aku terpaksa langgar janji. Xiao Bei, keluarga Yo yang mengecewakanmu. Jiang Bei berhenti berpura-pura. Kau tetap tak mau akui dirimu adalah kode 0. Kau takut pemilik asli kode 0 akan datang, jadi mustahil kau adalah kode 0. Sok motot dengan kesalahan. Jiang Bei, jangan kira tipu mereka sudah kakap. Huateng Group punya algoritma super. Kami pasti akan jadi nomor 1 dunia. Apa? Sistem Ayah, apa yang terjadi? Sistem pertahanan Huateng Group diserang peretas dan hampir runtuh. Pemegang saham panik jual saham. Huateng Group hancur. Benar-benar berakhir. Tidak mungkin. Sudah berakhir. Tidak mungkin. Jiang Bei. Pasti dia yang main licik. Jiang Bei, keluarga Yo selalu baik padamu. Mengapa kau kejam sekali? Nona Yo, jangan-jangan kau berprasangka buruk. Tuan Jiang takkan melakukan hal seperti ini. Lalu kenapa sistem pertahanan Huateng Group tiba-tiba diserang? Bukankah pemecatan Tuan Jiang oleh Nona Yo sudah jadi buah bibir? Setelah Tuan Jiang keluar, sistem pertahanan ini mudah ditembus. Xiao Bei, Paman mohon padamu. Tolong bana Paman, Jo sekali lagi. Paman ou, tak perlu me rendre à Kandiri. Aku yakin dia sama sekali bukan kode 0. Dengan source codeku, seranganmu mudah kutaklukan. Jiang Bei, Beranika Koserakan source code-nya? Tak perlu dia beri. Source code-nya ada pada asisten khusus San. Jiang Bei. Hari ini semua akan tahu kau cuma penipu licik. Sistem pertahanan buatanmu tak berarti bagi. Xiao Min, apa kamu memberi kode yang salah? Bukan, Kak Shua Iwen. Ada apa ini? Kalau kodenya benar, mana mungkin aku tak bisa akses sistem pertahanan grup Huateng? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kamu mau membobol sistem bikinan Pak Jiang? Orang tak berguna. Ternyata benar Walker Group memecatmu. Pak Jiang, kode 0? Gaji tahunanmu bisa kami naikkan sampai 10 miliar dolar AS. 10 miliar. Grup Crescent juga siap tawar gaji setara. Cepat pulang cari harta karun yang tersisa. Dia ternyata kode 0. Keluarga ini buta talenta dan hina diri seminggu ini. Konyol. Sistem orang saja tak bisa dibobol. Malah datang kemari untuk mempermalukan diri. Tidak mungkin. Aku punya source code. Mana mungkin gagal akses? Jiang Bei, pasti ini ulahmu. Keluarga Yo selalu memperlakukanmu baik. Kau rusak sistem pertahanan grup Huatengku. Niat jahatmu sudah jelas. Jiang Bei, Pasti Koyang Mangutakatik. Xiao Min, untung kita cepat menyadarinya. Jiang Bei beri source code palsu. Pasti dia membuat. Xiao Bei. Apa kau benar memasang dua sistem? Tepat sekali. Aku memang memasang 2 sistem. Pantas saja. Xiao Min, ini bukan soal kemampuan. Dia sengaja kasih kode sumber yang salah. Makanya wajar kita tak bisa akses sistem. Oh, meski kode sumbernya salah, tak sadar saat mengerjakannya? Benar sekali. Orang kompeten bisa bobol sistem keamanan tanpa kode sumber. Buang waktu dengan orang hina begini? Mending seret mereka jadi umpan ikan. Jiang Bei, kau memang hina. Sejak awal kau menyesatkan aku. Xiao Min, kau harus percaya pada. Ini sama sekali bukan soal kemampuanku. Aku pasti percaya. Kakak Shui Wen. Jiang Bei. Tahu tidak pasang sistem ilegal sendiri itu melanggar hukum? Mau kubawa ke penjara sekarang juga? Yo Min, di laporan kerja, sudah kutulis 2 sistem pertahanan untuk grup Huateng. Ini semua antisipasi serangan dari luar negeri. Hanya saja perusahaan terburu-buru IPO, jadi kode sumber sistem kedua belum kuserahkan. Jadi kau sudah tahu kode sumberku tak berguna? Sengaja ingin lihat Kak Shuaiwen dipermalukan? Memangnya kenapa pakai kode sumber salah? Akses saja tak bisa, apalagi memperbaikinya. Tak mungkin, Jiang Bei. Pasti ini sengaja kau lakukan. Kau hanya ingin lihat aku dipermalukan. Kau ingin lihat grup Huatengku bangkrut, benar kan? Jiang Bei. Sudah bertahun-tahun keluargaku membesarkanmu, kini kau malah berkhianat. Kenapa dulu aku tak sadar kau begitu tak tahu malu? Hai Binatang Diam. Xiao Bei,
Ini salahku tak mendidik putriku dengan baik. Aku tak menyalahkanmu atas kejadian hari ini. Semua ini adalah akibat yang pantas untuk grup Huateng. Ayah, kenapa kau minta maaf padanya? Grup Huatengku tetap bisa unggul tanpa Jiang Bei, meninggalkan pesaing jauh. Mengapa kau lakukan ini? Diam, atau kuhajar kau sampai mati sekarang juga. Paman Zhao, aku tahu semua ini bukan niatmu sebenarnya. Aku bersedia membantu grup Huateng untuk terakhir kalinya. Keberhasilannya tergantung pada nasib grup Huateng. Yao Min, ini kode sumber sistem pertahanan kedua yang kubuat untuk grup Huateng. Kau bisa gunakan ini untuk membangun sistem pertahanan baru. Jika berhasil, krisis ini bukan masalah bagi grup Huateng. Berikan. Dengan kode sumber ini, aku bisa balikkan keadaan. Wah, aku segera masuk. Zhang Bei, cara kamu cuma biasa-biasa aja. Jiang Bei, bukannya kamu bilang kita bahkan tak bisa akses sistem? Sekarang semuanya mulai berantakan. Kamu cuma berhasil masukkan source code ke sistem. Mau sombong apa lagi? Tampaknya keputusan Walker Group memecat orang tak berguna itu tepat. Kamu peringkat ketiga hacker dunia. Kerasa kamu hacker paling bodoh. Cuma bisa akses sistem pakai source code. Bukannya dia masih kode 0? Nona Yo, daripada nebak identitas asli Emer Jiang, lihat saja saham Huateng Group. Menurutku saham Huateng Group pasti anjlok dalam semenit. APA, mustahil. Jiang Bei, kamu kasih mereka obat sihir apa? Bagaimana bisa mereka bela kamu bergiliran? Yao Min, Nona Chen benar. Daripada mikirin hal lain, mending lihat tren saham Huateng Group. Jika sistem pertahanan tak diperbaiki dalam semenit, Huateng hancur. Xiao Min, jangan pedulikan dia. Aku sudah masuk ke sistem pertahanan. Benar atau tidak ucapannya, 1 menit lagi sistem akan kuperbaiki. Oak. Orang ini bisa diandalkan atau tidak, sudah hampir 1 menit. Kenapa belum selesai juga? Sepertinya Huateng Group akan hancur hari ini. Cepat lihat. Lihat. Saham. Ya, turun dari 28 yuan per saham jadi 15 yuan per saham. Turun lagi ke 12 yuan. Turunnya terlalu cepat, hampir sampai 0. Sudah tamat. Sahamku terkunci dan tak bisa dijual. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana grup Huate kita? Tidak. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas tidak ada masalah sama sekali. Kenapa juga tidak bisa diperbaiki? Jiang Bei. Pasti kau yang menggetak-getak ya? Kau tak pernah berniat kasih kode sumber asli kan? Kenapa kau perlakukan aku begini? Kenapa? Kenapa? Sudah cukup. Yao Min, aku sudah memberimu kode sumbernya. Soal tak bisa perbaiki sistem, itu karena kemampuannya memang payah. Yao Min, sistem buatanku mana mungkin mudah diretas? Itu mustahil. Mana mungkin? Kak Shui Wen itu peretas top 3 dunia. Kau kuma peringkat SC Provinsi Zhong. Masa dia tak bisa bobol sistemmu? Keras kepala tak mau berubah. Nona Yo, sudah berapa kali kukatakan Tuan Jiang itu code 0? Mana mungkin Chen Shuiwen bisa bobol sistem Tuan Jiang? Xiao Ma, cepat lihat. Aku berhasil. Masuk ke antarmuka ini, sistem grup Huateng bisa langsung diperbaiki. Hahaha Jiang Bei. Takkah sangka kan, sistem Yukuma mainan anak-anak bagi orang lain. Tak lama lagi grup Huateng kita akan bangkit kembali. Jiang Bei, lihat. Ini jarak antara kau dan peretas top dunia. Sudah terlambat, perkema kau baikra. Semuanya, buruan beli saham grup Huateng kita. Grup Huateng akan segera melambung tinggi. Bagaimana mungkin? Ini semua benar. Ini benar-benar kode 0. Langit punya mat. Grup Huateng memang pantas binasa karena kebodohannya. Ini, apa ini? Xiao Bai VK. Permisi. Aku tak tahu kau adalah kode 0. Pak Jiang, ini semua gara-gara wanita ini. Dia yang menghasut. Orang sepertimu, seperti kata pepatah, takkan menyerah sampai ke ujung. Apa kau baru sadar jarak antara kau dan Pak Jiang? Pak Jiang, maafkan saya. Saya pantas mati. Seiya bodoh. Ungkap saja Seiya seperti tu. Lepaskan saja. Zhao Man, awalnya aku ingin ungkap jati diriku di resepsi hari ini. TAPI sekarang tak perlu lagi. Kita tak akan ada hubungan. Tidak.
Suamiku, dengarkan aku. Aku tadi kerasukan semacam kegilaan. Akulah yang sedikit manja dan ingin menarik perhatianmu. Maafkan kesalahanku ini. Aku sungguh tak tahu kau adalah kode no. Kesalahan kecil? Ini disebut kesalahan kecil. Ini ibuku yang melahirkan dan membesarkanku. Ini pamanku yang memperlakukan aku seperti anaknya. Ini warga desa yang melihatku tumbuh besar. Kau bilang ini cuma kesalahan kecil? Suamiku, jangan. Dengarkan penjelasanku. Pergi kau. Yo Min, katanya kau tak tahu aku kode 0. Jadi kalau aku bukan kode 0, kau boleh menindasku sekaligus menindas ibu, paman, dan warga desa ini? Aku tak bermaksud begitu, suamiku. Sudah cukup, Yo Min. Aku tak mau melihatmu lagi. Penjaga. Bawa dia pergi. Tidak, suamiku. Maafkan aku. Lepaskan aku, suamiku. Pamanjau, semua yang kujanjikan sudah kulakukan. Meski tahu ini bukan niatmu sebenarnya. Tapi sungguh aku minta maaf. Xiao Bei, paman yang harus minta maaf padamu. Jangan khawatir. Paman tak akan menuntut apa-apa lagi. Kalau mau pergi, pergilah. Tuan Jiang, karena kau sudah lajang, nikahlah dengan grup Xingyue bisa kuberikan pada bibimu juga akan kujaga baik-baik. Tuan Jiang, kenapa tak bergabung dengan grup Walker kami? Kami akan berikan 100% sahamnya. Terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi urusan gabung perusahaan, lupakan saja. Aku akan dirikan perusahaan sendiri. Urusan pernikahan, aku masih perlu pertimbangkan. Tak masalah. Aku bisa mengejarmu. Bibi, menurutmu aku cocok jadi menantumu? Ya tak masalah. Ibu, ayo kita pergi.